Ada nih, nggak ada. Jangan bingung Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti masukin kata kuncinya dulu. Mesti masukin kategorinya dulu. Contohnya Kids Toys. Nah, paling depan ya, Kids Toys. Itu di search, nanti bakal keluar tuh filternya di sebelah kiri Bapak Ibu. Bapak Ibu bakal ketemu filter kolom di sebelah kiri. Dia biasanya loading dulu agak lama. Nah, lama banget ya tapi kalau hari ini. Nah, keluar tuh ya. Keluar, Bapak Ibu bisa lihat ada kolom-kolom checkbox. Bapak Ibu bisa supplier ya. Bapak Ibu kalau sebelumnya kalau Bapak Ibu nggak checkbox si verified supplier itu keluar supplier tuh macam-macam. Ada yang verified, ada yang nggak verified. Nah, karena kan tadi saya bilang ya Bapak Ibu mesti deal sama yang verified sehingga Bapak Ibu sebaiknya untuk menghemat waktu Bapak Ibu cek aja tuh kolom verified ya. Jangan dicek semua karena biasanya Alibaba website itu masih suka error. Cukup satu box aja yang dicek untuk awal-awal. Menurut saya paling penting itu verified. Ketika verified boxnya dicentang, nanti akan keluar supplier semuanya yang sudah terverifikasi. Itu Bapak Ibu bisa lihat ya verified, semuanya verified. Nggak mungkin nggak ada yang verified. Jadi Bapak Ibu udah bisa tinggal pilih aja deh, lebih santai. Nah contohnya kalau kita lihat di klik yang pertama ya, tadi kan saya ngomongin tentang review. Nah itu Bapak Ibu klik aja, kalau mau lihat reviewnya tinggal, kalau mau lihat di nama company-nya tuh ada di sebelah kanan tuh verify supplier kan, itu diklik aja tuh nama company-nya HP Internasional. Itu juga bisa dilihat review overall tokonya seperti apa tuh Bapak Ibu. Nah itu kurang lebihnya kayak gitu. Nah ini mini site-nya dia di Alibaba sudah terverifikasi, sudah 14 tahun, udah lama banget, dapat sertifikasinya macam-macam tuh. Ada ISO, ada lain-lainnya saya nggak ngerti. Next ke profile. Company overview. Nah dari profile company overview Bapak Ibu bisa lihat di sini nanti ada reviewnya. Nah reviewnya ternyata 5,9 tuh Bapak Ibu. 4,9 sorry 4,9. Reviewnya 4,9. Kalau mau lihat reviewnya tinggal diklik aja. Nah ketika diklik nanti rating and reviewnya keluar tuh. Dari berbagai macam negara ngasih review apa aja ya untuk si company ini. Nah kalau Bapak Ibu lihat review-reviewnya tuh dari United States, dari Amerika, dia beli tisu baby learning, good quality, one of tissue doesn't pull up easily, lalu yang bawah product quality is good, terus di bawah lagi. Nah ini kelihatan tuh banyak bintang 5, high quality, lalu top, terus great service. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat tuh foto produk aslinya kayak gimana juga. Bisa dilihat kadang orang reviewnya kasih foto juga. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya kalau memang company yang ketemu yang udah bagus kayak gini, udah Bapak Ibu nggak perlu ragu. Bapak Ibu langsung aja, nggak perlu sampel karena udah terjamin lah ya. Ini udah well established juga suppliernya. Itu. Oke, kita balik lagi ya ke materi. Nah yang kedua, si Ibu tadi kan salah metode pengiriman ya. Tadi kan metode pengirimannya pakai DHL. Berapa sih ongkosnya? Salah pakai metode pengiriman yang tersedia di Alibaba Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang nggak ngerti beli barang dari Alibaba, mereka langsung check out. Add to cart gitu ya. Add to cart, terus langsung check out, langsung bayar. Akhirnya pilihannya tuh kayak di Tokopedia. Cuma ada JNE, lalu cuma ada apa? Gojek, Grab instan, anter aja. Sedangkan misalnya kalau Bapak Ibu beli di Tokopedia misalnya 500 kilo, mau kirim ke Medan bakal jauh lebih murah kalau misalnya pakai Laris Kargo misalnya. Sekilo cuma Rp3.000. Nah itu kayak gitu kan nggak ada pilihannya di Tokopedia. Saya mau pilih pakai Laris Kargo, mana bisa ya kan? Karena kan masih pilihan dari yang tersedia kan. Sama halnya di Alibaba. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti, Bapak Ibu cuma pilih apa yang tersedia di Alibaba, pilihannya cuma DHL, UPS, FedEx. Akhirnya biaya tuh gede banget. Contohnya nih kayak gini, mau beli cocktail shakers, tahu ya Bapak Ibu ya kalau mau nge-shake cocktail gitu ya, minuman beralkohol bisa, mau bikin cappuccino juga bisa. Itu satu set harganya cuma 80.000 Bapak Ibu. Kalau beli satu kardus, satu karton itu isinya 40 piece, totalnya cuma 3.200.000. 3.200.000 pengirimannya kalau pakai UPS itu 7.600.000. Kebayang nggak Bapak Ibu ya? 2 kali lipat dari harga modal, 7.600.000. Totalnya yang mesti dibayar Alibaba 10.800.000, belum termasuk pajak-pajak nih. Mau jual berapa di Indonesia 10.800.000 gitu kan? Siapa yang mau beli nih barangnya kalau udah nyampe rumah kita?
Harga barang 80, ongkos kirim per piece 190. Kalau di total modalnya nyampe rumah 270.000. Gila, siapa yang mau beli gitu? Mau jual berapa? 500.000 gitu kan. Problemnya nggak ada yang mau beli, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu mesti catat nih. Jadi Bapak Ibu kalau mau import barang dari Cina ke Indonesia, Bapak Ibu nggak bisa tuh pilih pakai logistik terkenal. UPS, FedEx, DHL, apalah. Itu Bapak Ibu mesti pakai forwarder. Jadi memang ada forwarder Indonesia yang punya rekan di Cina. Biasanya forwarder Indonesia pasti punya gudang di China. Nah, itu Bapak Ibu ngirim barangnya lewat forwarder. Jadi ketika lewat forwarder itu kayak anggapannya kita pakai kargo. Biayanya jauh lebih murah dibandingin pakai JNE misalnya kan. Nah, itu sama halnya dengan forwarder ini nih. Forwarder ini jauh lebih murah dibandingin rate-nya DHL atau UPS, FedEx. Jadi Bapak Ibu gimana nih cara bayarnya, cara pakainya Pak? Karena kalau saya check out di Alibaba pilihannya kan nggak ada pilihan forwarder. Ya, siapa juga forwardernya? Nah, itu forwardernya basically Bapak Ibu mesti cari dulu. Bapak Ibu mesti cari forwarder di Jakarta banyak, di Instagram, di Google banyak forwarder, namanya forwarder door to door ngurusin barang dari China ke Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu cari dulu, tanya ke mereka alamat gudangnya di China berapa, lalu rate-nya barangnya doang, Pak. Nah, caranya Bapak Ibu tuh mesti ngechat ke mereka. Jadi Bapak Ibu dealnya sama seller tuh di chat button, di chat messenger. Bapak Ibu bilang, saya ini punya forwarder lokal yang bakal ngurusin barang saya dari China ke Indonesia. Jadi kalian ketika saya order 40 piece cocktail shaker tadi, tolong dikirim ke alamat forwarder saya yang lokasinya di Guangzhou. Alamat Guangzhou-nya di Jalan Raya Guangzhou nomor 1. Dari mana saya dapat alamat tersebut? Saya nanya ke forwarder, kamu gudang di Cinanya di mana? Nanti dia kasih tahu. Nah, itu kita informasikan ke seller, sehingga seller bakal membuat trade assurance kontrak, Bapak Ibu. Jadi dia bakal buat trade assurance payment link dikirim langsung ke messengernya Bapak Ibu atau ke emailnya Bapak Ibu. Itu tinggal diklik aja nih kayak di sini. Ini yang di lingkaran merah ini adalah bentuk dari payment link. Payment link yang sudah kita modifikasi pengirimannya ke Guangzhou, itu tinggal diklik, nanti Bapak Ibu tinggal lakukan pembayaran sejumlah nilai barangnya aja ya. Tinggal klik lakukan pembayaran, nanti metode pembayaran itu ada banyak macam Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu deal di Alibaba, Bapak Ibu itu bisa bayar pakai kartu kredit, pakai PayPal, Apple Pay, bisa pakai datang langsung ke bank transfer ya. Transfer falas dari bank lokal kita ke bank China, atau paling mudahnya pakai transfer online Doku. Nah, biasanya saya suggest member bayarnya pakai Doku. Kenapa? Karena nggak ada bank charge. Kalau pakai kartu kredit kena bank charge 3%. Kalau pakai TT kena biasa flat rate bisa sampai $30 per transaksi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu belanjanya pakai transfer online Doku, nanti klik aja bayar. Nanti pilihannya Bapak Ibu disuruh bikin virtual account dulu nih. Bikin virtual account-nya bisa pakai beberapa bank yang terdaftar sama Alibaba tuh ya. Jadi transfer lokal rupiah nih bentuknya. Nanti sudah dikurskan ke rupiah tagihan USD-nya. Bapak Ibu bisa pilih BNI, BRI, CIMB, tapi nggak ada BCA ya. Bapak Ibu bisa bikin virtual account di sana, nanti Bapak Ibu bisa bayar tuh, bisa pakai online banking, bisa pakai internet banking, bisa pakai ATM, ataupun Bapak Ibu bisa pakai bank lain. Mau pakai BCA, transfernya ya bisa, karena kan virtual account-nya sudah tergenerate ya kan. Udah ketemu nomornya, itu Bapak Ibu bebas, bisa bayar dari mana aja. Klik continue, nanti udah selesai, nanti bakal terupdate otomatis ketika Bapak Ibu sudah bayar. Di sistemnya Alibaba sudah terdetek otomatis kalau tinggal menunggu pengiriman barang, karena pembayaran sudah selesai dilakukan. Itu biasanya otomatis ya sistemnya. Update. Next. Nah, lalu kesalahan yang ketiga yang Ibu tadi sebelum import barang, dia itu nggak ngerti cara ngirim barang, Bapak Ibu. Jadi dia nggak tahu cara ngitung ongkos kirimnya dari Cina ke Indonesia tuh ongkirnya berapa. Dia nggak tahu cara ngitung ongkirnya barang tersebut. Jadi dia nggak bisa ngitung modalnya buat barang itu nyampe ke rumah saya itu berapa. Karena kalau nggak ngerti cara ngitungnya bingung kan mau jual berapa. Nanti tiba-tiba modal barang ditambah ongkos kirimnya 1 juta tambah 1 juta, sampai rumah 2 juta. Padahal di marketplace harganya udah 2.050.000. Akhirnya modal 2 juta, untungnya cuma 50.000 kan males. Nah, jadi Bapak Ibu mesti tahu cara ngitungnya gimana. Pertama, apa aja yang Bapak Ibu mesti tanyain ke seller supaya Bapak Ibu bisa ngerti ngitung ongkos kirim barang pakai forwarder kayak gimana. Nah, pertama Bapak Ibu mesti tanya packing list ke supplier. Saya mau beli nih cocktail shakers. Saya mesti tahu nih packing listnya berapa sih. Nah, biasanya
si seller bakal kasih tahu tuh packing list tuh ukuran karton Bapak Ibu. Jadi dia bakal kasih tahu panjang lebar kali tinggi kartonnya. Panjang lebar kali tinggi kartonnya berapa, isi satu kartonnya tuh ada 40 koktail, lalu berat kartonnya itu 16 kilo. Nah ini biasanya dikasih tahu tuh ya sama seller ya, karena kan dia yang tahu, dia yang packing. Nah berbekal dari informasi ini kita bisa ngitung ongkos forwarder dia berapa, karena biasanya ongkos forwarder itu dibagi dua metode Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngirim pakai udara, cepat sampai kurang lebih seminggu udah nyampe rumah, tapi ongkosnya lebih mahal, atau pakai laut kurang lebih bisa sebulan setengah baru nyampe rumah, 5 mingguan baru sampai rumah, tapi ongkosnya bisa 1/10-nya ongkos pakai udara gitu. Bapak Ibu bisa pilih. Kebanyakan sih kalau barang-barang yang umum banyaknya tuh ngirim barangnya pakai laut. Nah biasanya metode ongkosnya kayak gimana? Kayak gini nih Bapak Ibu. Kalau pakai udara dia per kilo udah flat Rp230.000 per kilo. Jadi Bapak Ibu tinggal kali aja berat dikali ongkos per kilo. Tapi kalau pakai laut mereka ngecasnya itu nggak menilai nilai barangnya. Dia tidak melihat nilai suatu barang, tapi dia cuma melihat kubikasinya, panjang, lebar, kali tinggi. Jadi volumenya. Makan tempat berapa banyak nih, karena di casnya itu 6 juta per 1 kubik. 1 kubik tuh panjang lebar kali tinggi, 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, itu tuh 1 kubik ya kan. Jadi Bapak Ibu mesti tahu tuh kubikasi dari barang, kubikasi panjang lebar kali tinggi kartonnya berapa, dikali 6 juta, itu Bapak Ibu bisa tahu tuh satu karton yang Bapak Ibu kirim ke Indonesia ongkosnya berapa duit. Yuk kita praktek langsung ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu praktek ngitung si cocktail shakers. Ini saya kasih soalnya, Bapak Ibu bisa siapin kalkulator, kita bisa praktek ngitung bareng, sehingga kalau yang hitungnya beneran nih, biasanya jauh lebih cepat paham nih Bapak Ibu. Keluar dari kelas ini udah langsung jago dah ngitung-ngitung modal barang sampai rumah berapa. Nah ini ya soalnya ya Bapak Ibu ya. Satu karton isinya 40 piece. Karton size-nya panjang lebar kali tingginya 47,5 cm dikali 38 cm dikali 56 cm. Berat kotornya itu 16,2 kg. Harga lewat laut nih ya lewat udara 230.000, lewat laut itu 6 juta per CBM. Nah, soal dari saya adalah berapa biaya pengiriman per piece, sama mana metode pengiriman paling efektif nih. Jadi anggapannya Bapak Ibu semua lagi mau import si cocktail shakers tadi ya. Kalau Bapak Ibu sebagai importir, Bapak Ibu bakal pilih mau kirimnya pakai laut apa udara. Dan ongkos kirim per piece-nya, satu piece cocktail shakers sampai ke rumah Bapak Ibu itu berapa ribu rupiah ongkosnya. Silahkan yuk Bapak Ibu hitung yuk. Sekarang chat boxnya kita buka nih, Bapak Ibu bisa ngechat. Bapak Ibu silakan chat yang udah ketemu nilainya, ketemu jawabannya, langsung di chat aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat, wah siapa nih, Pak Hafik via udara, ya berapa duit nih Pak Hafik. Bu Megan nih ya, ibu-ibu paling jago nih ngitung-ngitung kayak gini nih. Satu piece 15.162 via laut, bener nggak? Nah kalau jawabannya sih bener, tapi paling efektif apa enggak nanti kita bareng-bareng ya Bu Megan ya, nunggu yang lain nih. Pak Andrianto, udara 88.000, laut 15.000, laut lebih efisien. Nah itu udah bakal jadi importer nih, udah tahu nih Pak Andrianto mana yang efisien, mana yang enggak. Sudah dapat skill baru. Skill dasarnya udah dapet nih Pak Andrianto. Yang lain gimana nih Bapak Ibu? Nanti cara ngitungnya kah? Atau bingung-bingung, pusing-pusing? Siapa nih? Pak Akbar, 88.500 per piece via udara. Nah Pak Akbar bisa kontak Pak Andrianto tuh. Karena Pak Andrianto tahu yang lebih efisien. Pak Andrianto ada banyak nih ternyata nih. Andrianto 40 piece 101.000 per piece 15.162 lewat laut. Nah, udara cuma 3 juta. Dokter Novi nih. Udara cuma 3 juta. Oke. Kita tutup aja ya buat yang lain yang masih bingung-bingung. Ini saya bedah jawabannya bareng-bareng karena Bu Ika kan bingung nih Bu Ika ya. Sekalian saya jelasin ya Bu Ika ya. Nah, ini jawabannya nih Bapak Ibu. Ini kan soalnya tadi 40 piece satu karton, barangnya bentuknya kayak gini. Dimensinya itu adalah ukuran panjang lebar kali tinggi. Karena kan tadi ya, kalau forwarder gitu kan berdasarkan volume kan kalau kita mau ngirim pakai laut. Jadi kita penting banget nih untuk ketemu informasi ini nih, panjang lebar kali tinggi suatu karton, kita penting buat tahu. Beratnya pun kita mesti tahu, karena kan kita kalau mau kirim lewat pesawat butuh tahu berat. Atau pas nyampe Indonesia mau kirim ke Medan, dia ngecasnya berdasarkan berat dulu kalau di Indonesia. Nah, kalau via udara ngitungnya kan gampang ya Bapak Ibu ya. Tinggal beratnya aja 16,2 dikali 230.000. Sehingga
Ongkos kirim satu karton 40 piece itu cuma 3.700.000 Bapak Ibu. 3.700.000 bandingnya tadi ya UPS kan 7 jutaan ya. Dia 3.700.000 buat ngirim pakai udara seminggu nyampe 40 piece Rp93.000 per piece ongkos kirim barang ini ke Indonesia. Tadi kan modalnya 40.000 ya. Cuma pertanyaannya, ini efisien nggak buat kita sebagai pedagang? Oke nggak buat kita ngirim barang ini lewat udara? Karena ada opsi lain. Ternyata kalau pakai laut itu cuma ngitungnya 47,5 cm dikali 38 dikali 56. Ketemunya 101.080 cm kubik. Sedangkan tadi ya soalnya dari forwarder kan dia ngecasnya per meter kubik kan. 6 juta per 1 meter kubik. Jadi kita supaya paham nih ongkosnya berapa, kita rubah tuh sentimeter kubiknya jadi meter kubik. Untuk merubah sentimeter ke meter kubik itu ternyata naik 2 tangga tuh Bapak Ibu. Pertama naik ke desimeter, kedua naik ke meter. Sedangkan kalau yang namanya kubik atau pangkat 3 sekali tangga naiknya 3 desimal atau 1000. Naik 2 tangga berarti 1 juta 6 desimal. Sehingga nominal perkalian yang 101.080 cm kubik itu kita harus bagi 1 juta dulu supaya jadi meter kubik. Ketemu tuh kurang lebih 0,1 meter kubik Bapak Ibu volumenya. Panjang lebar tingginya buat ngirim barang 40 piece cocktail shaker itu udah muat 0,1 cbm atau minimal ordernya. Minimal ordernya 0,1. Kalau dihitung rupiah berapa? Ya udah gampang aja kan 0,1 dikali 6 juta. Tadi kan soal yang saya kasih rate-nya 6 juta. Nah ketemu tuh ongkos kirimnya cuma Rp600.000 Bapak Ibu, satu karton 600.000. Tadi kan saya tanya ya, satu piece berapa? Ya udah karena satu karton isinya 40 piece, dibagilah 600.000 dibagi 40 piece. Ketemu ongkos kirim nyampe rumah barang cocktail shakers itu 15.000 Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu 15.000 per piece. Dibandingin yang atas 93.000 nih. Coba saya tanya Pak Suharyadi pasti pilihnya yang lewat laut dong Pak, 15.000 ya kan Pak? Nggak mungkin lewat udara, ngapain kita memperkaya forwarder, mending kita memperkaya diri sendiri. Jadi kita pilihnya yang laut. Nunggunya emang agak lama, tapi nggak apa-apa lah, cuannya lumayan, agak nambah 80.000. Kita lihat yuk, kalau pakai UPS berapa? Tuh, Bapak Ibu lihat tuh, kalau pakai UPS, kalau Bapak Ibu langsung check out, di check out buttonnya Alibaba, disuruh pilihnya cuma pakai UPS, 7.698.000. Gimana mau jualan kalau kayak gitu? Dibandingin tadi 15.000, Bapak Ibu, ya kan? Nah, kita lihat yuk, yang dagang di marketplace tuh ada nggak? Ternyata ada Bu, Pak, yang jual di Tokopedia, yang jual produk sejenis tadi. Kita udah ngitung barang ya, modalnya berapa ya Bapak Ibu ya. Itu cuma dijual 150.000 lah, taruhlah, dijual 150.000, sudah terjual 1.400 piece, bayangin. 1.400 piece sudah terjual. Modal belinya kan tadi kita sama-sama lihat ya, Rp80.000 kan. Kita udah tanya tuh ke seller ya, panjang lebar kali tingginya berapa kan, kita nggak buat-buat ya kan. Bapak Ibu tadi lihat sendiri ada chatnya. Itu ongkos kirimnya Bapak Ibu ngitung sendiri tuh, Pak Andrianto ngitung sendiri tuh, jadi nggak dibohongin ya. Ongkos kirimnya beneran 15.000 Bapak Ibu. Jadi total modalnya sampai rumah 95.000 untuk si cocktail shaker sini. Kalau dikurangin sama harga jualnya dia 140.000 dikurang 95.000, dia tuh profitnya Rp50.000 Bapak Ibu. Rp50.000 dikali 1.400-an itu kurang lebih 70 jutaan. Profitnya ya, bukan omsetnya nih, saya ngomongin profitnya. Profit yang didapat dari cocktail shakers. Kita udah ngitung bareng, udah lihat ongkos kirimnya berapa, udah lihat modalnya berapa, bisa kejual kayak gitu. Nggak cuma side hustle ini, bisa jadi penghasilan utama nih, 70 juta rupiah kan lumayan ya. Next. Nah ini kurang lebih cara ngitungnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa start sendiri tanpa perlu misalnya belum ketahui forwarder, bisa pakai hitungan tadi, bisa pakai rate 6 juta, rata-rata kurang lebih yang bagus tuh kayak gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa mulai lihat-lihat kira-kira barang yang tadinya saya mau import tuh kira-kira worth it nggak sih dimasukin ke Indonesia, dan kira-kira peluangnya masih ada nggak ya dengan harga modal segitu dan dijualnya 100% misalnya profitnya. Kalau masih ada, itu Bapak Ibu silakan tekunin, silakan cepet-cepet import gitu lah. Next. Kesalahan yang keempat adalah nggak tahu di dunia import itu ada yang namanya LARTAS Bapak Ibu, atau larangan dan batasan. Ini biasanya ada di regulasi bea cukai atau Departemen Keuangan. Jadi kita sebelum import ke Indonesia, kita mesti tahu tuh barangnya itu kena kategori apa, apakah ada LARTASnya atau tidak, karena nggak semua barang tuh bisa dimasukin ke Indonesia dengan mudah Bapak Ibu. Ada yang namanya kategori barang import. Yang pertama kategorinya bebas masuk, sebenarnya bebas masuk. Jadi Bapak Ibu mau import barang ini biasanya gampang masuknya, barang-barang yang plastik, bisa sendok plastik atau
kotak makan plastik itu biasanya nggak ada regulasinya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masukin mainan anak itu Bapak Ibu kena regulasi SNI, sehingga nggak mudah tuh buat jualannya karena kan mesti wajib SNI. Atau mau masukin produk kecantikan, nah itu kan wajib BPOM. Itu adalah produk dari Lantas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau awal-awal import sebaiknya Bapak Ibu hindarilah barang-barang yang memang Lantasnya berat. Jadi kan Bapak Ibu nggak mau jualannya kucing-kucingan. Kalau ditanya ke saya bisa jualan apa enggak? Ya kalau Bapak Ibu lihat di marketplace sih banyak yang jualan kucing-kucingan, nggak pakai BPOM, nggak pakai SNI. Cuma kan nggak tenang ya mau jualannya, apalagi baru-baru mulai usaha, nggak ngerti seluk beluknya, belok-beloknya kayak gimana, nanti bingung sendiri Bapak Ibu. Tapi ada juga barang yang dilarang, jadi kalau Bapak Ibu ngimport barang kayak gituan sampai Indonesia itu ya udah nggak bakal bisa keluar, dibalikin lagi, pakaian bekas, pestisida, BPO, narkoba, udang, nah kayak gini-gini lah. Ini yang barang-barang yang dibatasi bisa masuk tapi nggak gampang masuknya. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Gimana cara ngeceknya sih? Cara ngeceknya Bapak Ibu mesti tahu yang namanya HS code. Cara ngecek barang yang Bapak Ibu masukin ke Indonesia tuh kategorinya di kategori apa? Bapak Ibu mesti tahu HS code dari produk tersebut apa. HS code itu apaan sih? HS code itu adalah Harmonized System Code atau standar kode yang dipakai untuk pelaporan barang ke bea cukai terkait. Seluruh dunia memakai kode yang sama Bapak Ibu. Jadi ini penomoran standar di seluruh dunia secara global. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya masukin sepeda anak, itu di Cina, di Amerika, di Arab, di Eropa, di Indonesia, nomornya sama. 013676 misalnya ya. Nah itu nanti di seluruh dunia pasti nomornya sama, 013676. Sehingga Bapak Ibu kalau mau import, Bapak Ibu bisa langsung tanya ke sellernya. Saya minta HS code barang ini dong, yang saya mau import. Sekarang saya mau cek regulasi importnya. Di Indonesia ini masuk kategori apa, takutnya dilarang, atau takutnya ini kena BPOM, kena SNI, kena lingkungan hidup, itu banyak banget. Itu Bapak Ibu perlu tanya langsung ke seller. Kayak contohnya Johan ya, tanya soal cocktail shakers ya, dikasih tahu 490 300 berapa gitu ya. Nah oke, next. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya Bapak Ibu bisa masuk ke website resmi pemerintah tuh Bapak Ibu, insw.go.id/ntr. Itu Bapak Ibu bisa foto, bisa catat. Nah itu Bapak Ibu kalau sudah ketemu HS code-nya, Bapak Ibu bisa masuk ke website tersebut, terus Bapak Ibu bisa lihat regulasinya seperti apa. Next. Contohnya kayak gini nih. Karena tadi ya saya bilang, saya cerita saya masukin IP kamera wireless, Postcam, nah itu mereknya itu HS code-nya 8525803990. Nah cuma biasanya di Indonesia itu detailnya tuh nggak sedetail di luar negeri. Di luar negeri sudah 13 digit, 12 digit, di Indonesia baru nyampe 6 digit, 7 digit. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih sama orang Cina nih, misalnya 12 digit, nggak ketemu di website INSW, Bapak Ibu hapus dulu angka terakhirnya satu-satu sampai benar-benar ketemu. Kalau ketemu ya udah, berarti di Indonesia baru penomorannya baru sampai digit kelima misalnya atau digit ke-6. Nah kalau di HS code-nya kamera saya itu mesti dihilangin 2 digit terakhir tuh, Bapak Ibu baru keluar tuh yang tulisannya di bawah HS code detail. Nah ketika diklik detail saya bisa lihat tuh regulasinya apa. Ternyata barang saya kena regulasi tuh, atau produk yang dibatasi. Apa regulasinya? Barang setiap saya mau ngimport barang tersebut, saya mesti buat laporan survei. Jadi saya mesti menunjuk surveyor yang bekerja sama pemerintah Indonesia. Barang saya di China mesti disurvei dulu, bener nggak sesuai orderan saya atau tidak. Nah ini LS impor produk tertentu. Nggak semua produk kena LS, tapi ada yang kena. Jadi ini bisa dicek juga di website government-nya ya. Ini kalau Bapak Ibu import resmi dari langsung dari ini ya, pakai bendera sendiri. Tapi kalau pakai forwarder biasanya ini mereka yang ngurusin, Bapak Ibu nggak perlu pusing. Jadi mereka yang bakal ngurusin perintilannya, detail-detailnya. Pokoknya kita taunya bayar flat rate segitu, barang nyampe rumah beres, kita nggak tambah biaya apa-apa lagi. Nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya misalnya di charge-nya 6 juta per CBM, ternyata Bapak Ibu cuma ngirim 0,1, which biayanya kan cuma 600.000 ya. Ya udah Bapak Ibu cuma bayar 600.000, udah tutup mata, nggak perlu ada biaya apa-apa lagi, ditagihnya cuma 600.000. Nah itu kurang lebih Bapak Ibu. Nah di dunia impor itu ada yang namanya red line Bapak Ibu. Kalau aslinya red line itu kejadian kalau misalnya packing listnya ngaco, ditulis di packing list. Kalau misalnya di sini siapa nih, Pak Kurniawan misalnya ngirim itu ya tadi ya, cocktail shakers 5 dus, ditulis di packing listnya, ternyata datangnya 6 dus. Nah itu bisa jadi nggak dikeluarin. Karena orang bea cukai bingung, oh di dokumennya 5 kok datangnya 6, yang ke-6 isinya apaan nih?
Ternyata pas kita cross check ke seller, ternyata sellernya bilang, oh iya itu harusnya 6, kita salah ketik. Nah itu akhirnya barang kita nggak dikeluarin sama bea cukai sampai si sellernya ngajuin ini ya, perubahan ya, notul perubahan. Oh ini ada perubahan, ternyata packingnya harusnya 6. Cuma kalau di dunia forwarder, red line itu berubah manifestasinya Bapak Ibu, atau artinya berubah kalau di dunia forwarder. Karena ada masa yang namanya red line. Kalau sekarang nih, kalau detik-detik sekarang nih saat ini ada yang namanya red line garment. Jadi produk yang berkaitan sama garment, tekstil, kaos, kain itu nggak bisa masuk ke Indonesia. Biasanya sifatnya sementara nih Bapak Ibu, berapa bulan karena pengetatan regulasi. Jadi barang-barang yang berkaitan sama garment nggak bisa masuk. Nah itu kalau di dunia forwarder sistem red line-nya kayak gitu. Atau sama sekali nih pemerintah lagi mau pengetatan impor, nggak boleh masuk dulu barang-barang impor. Nah itu jadinya red line, semua barang impor nggak boleh diimpor ke Indonesia. Nah itu pernah kejadian sekali tuh waktu sebelum pandemi ya. Itu kejadian, tapi pas pandemi karena ekonomi slow sampai sekarang belum ditutup kerannya, orang masih bebas impor. Nah itu kurang lebih Bapak Ibu. Lalu kesalahan terakhirnya adalah tidak menghitung pajak ke dalam harga pokok penjualan. Jadi Ibu tadi kan ngimpornya anggapannya import resmi kan, karena nggak pakai forwarder. Ya, jadi mesti bayar sendiri, pajaknya ditagihkan ke si ibu tadi yang beli mesin kecantikan. Kalau bapak ibu di sini pakai forwarder, tagihan forwarder yang 600.000 tadi itu sudah termasuk pajak-pajak. Jadi bapak ibu udah nggak bayar pajak lagi karena nanti barang masuknya itu atas nama forwarder. Hitungannya bapak ibu bukan sebagai importer nih anggapannya, forwardernya yang jadi importir lah ya. Jadi barang itu atas nama forwarder bukan atas nama bapak ibu, sehingga pajaknya semua yang bayar ya si forwarder atas nama forwarder, seperti itu. Tapi kalau nantinya bapak ibu jadi gede, bapak ibu mau bikin perusahaan sendiri yang punya izin import, bapak ibu bisa banget kalau mau import sendiri gitu ya. Dan bapak ibu mau bayar pajak sendiri, itu bisa. Mau lihat regulasinya pajaknya berapa untuk barang yang bapak ibu kirim dari China, masuknya ke website yang sama, website insw.go.id/INTR. Nanti di bagian most favored nation ya, itu bisa ketahuan tuh bea masuk produknya, dutinya berapa. Kadang tuh kalau dari Cina kita punya perjanjian perdagangan bebas Bapak Ibu, negara ASEAN sama China, jadi bea masuknya bisa 0 atau berkurangnya lumayan. Sama kena PPN 11%, PPH 10%. Nah ini kalau punya Form E yang tadi ya, Form E itu adalah produk dari perjanjian kerjasama perdagangan bebas. Kalau sellernya bisa keluarin dokumen Form E, nanti kita nggak perlu bayar bea cukai, bea masuk, cuma bayar PPN PPH aja. Itu nantinya nih Bapak Ibu, ini cuma pengetahuan tambahan aja, karena kalau Bapak Ibu pakai forwarder ya gini-gininya tuh mereka yang ngurusin, mereka yang udah paham, mereka yang tahu jalurnya, sehingga mereka bisa masukin barangnya dengan seefisien mungkin. Next. Ini contoh Form E-nya. Next. Gitu. Nah ini kalau mau ngecek tarif free trade ASEAN-nya juga sama di website-nya di nsw.go.id. Nanti itu masuk ke tarif preferensi, diklik nanti kelihatan tuh ACFTA, ASEAN China Free Trade Area dari 2018 dia masuk jadi diberlakukan 0%. Nah, itu bisa dicek. Setiap produk kadang beda-beda, ada yang turun harusnya kena 30%, tapi karena punya ACFTA cuma bayar 10%. Nah, itu beda, ada yang 0, ada yang 10, ada yang 15, tergantung jenis barangnya. Ini praktek barang bukanya kurang lebih kayak gini nih tampilannya Bapak Ibu ya. Tampilan websitenya government-nya kayak gini bentuknya. Nah itu Bapak Ibu masukin HS code-nya di sini. Tadi ini contoh ya, contoh IP kamera saya dibikin full ya, 990 ditambahin. Nah itu di copy dulu. Nah kalau dicek kayak gini kan tulisannya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Data tidak ditemukan. Nah itu Bapak Ibu jangan panik. Aduh, HS code-nya salah nih. Nah itu tadi yang saya bilang, Bapak Ibu mesti hapus digit terakhir. Kalau dihapus 1 kan belum ketemu, dihapus 2 ketemu. Nah ini langsung ketemu aja ya, dihapus 2. Nah ini itu kan 990, jadi belakangnya tuh udah nggak ada isinya, udah kosong. Itu diklik detail, nanti diklik detail kelihatan tuh pajak-pajaknya berapa. Kalau ke bawah ya kan tuh pajaknya 0%, PPN 11. Kena PPH-nya 10, peraturan menterinya ada. PMK tuh peraturan menteri keuangan, ke bawah. Tadi preferensinya kalau mau lihat tuh barangnya ada kerjasama negara mana aja. Nah karena kita masukin dari China ya kita konsentrasinya dengan negara China. Kalau kita barangnya dari Korea ya lihat tuh perjanjian nama negara Korea ada nggak, ternyata ada tuh. Next. Kalau mau regulasinya tuh kondisi regulasi impor ternyata ada isinya. Kalau ada isinya ini namanya LARTA.
Kalau SNI nanti dijelasin juga di sini kena SNI. Kalau BPOM nanti dijelasin juga di situ kena BPOM. Oke Bapak Ibu ya, kurang lebih dari saya kayak gitu aja sih Bapak Ibu. Kurang lebih gambaran umumnya Bapak Ibu udah saya sampaikan. Sebentar lagi Bapak Ibu saya kembalikan ke Johan. Johan nanti bakal ngerangkum kira-kira apa sih yang Bapak Ibu pelajari dari tadi saya ngoceh gitu ya di awal sampai akhir supaya Bapak Ibu bisa ada refreshment. Nanti Bapak Ibu juga bakal dijelasin sedikit sama Johan tentang programnya ASEAN Membership-nya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa lebih jelas lagi mengenai import itu seperti apa. Oke, sampai saya nanti mungkin Bapak Ibu masih bingung ya, banyak pertanyaan seperti apa. Nanti di akhir setelah Johan jelasin ada 30 menit question and answer, saya juga masih di sini. Nanti Johan bisa bantu jawabin, kalau dia nggak ngerti saya bisa bantu jawabin juga. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dicatat dulu, nanti di akhir baru Bapak Ibu tulis. Thank you ya Bapak Ibu semuanya. Nanti saya serahin ke Johan. Tetap semangat Bapak Ibu. Cek. Oke. Ya, kita kasih aplaus dulu yang meriah buat kita. Yeay. Nah, abis ini kita buka tanya jawab Bapak Ibu selama 30 menit. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu. Ya, saya mau tanya dulu ya. Chatnya saya buka lagi sebentar. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang hadir di Kasino Detik 430 orang kayak anak ini ya, dari pagi sampai siang hari ini disemprot ilmu yang banyak dan belajar banyak hari ini. Kalau yang ngerasa kayak anak ini pagi ini sampai siang hari ini boleh ketik di chat dong Bapak Ibu ya, boleh ketik saya belajar banyak ya, contoh ketik di chat ya. Pak Andrianto saya Ulun saya yang maksud yes saya belajar banyak. Bu Ayu, Bu Vivi, Bu Afia belajar banyak. Oke. Bu Lina belajar banyak. Mantap, saya dapat belajar, dapat ilmu baru. Mantap, Pak Zena saya. Ya, diriku. Ya, Bu Delfitra tuh. Pak Agustiano saya. Mantap, Pak Gananjar kasih jempol. Mantap, oke. Ini dapat ilmu banyak tapi pusing. Oke, ya. Alhamdulillah penjelasan sistematis. Oke, sip. Nah, saya ngerti banget ya. Mungkin ada memang banyak informasi yang Bapak Ibu dapetin dari pagi sampai siang hari ini, ya. Nah, cuman saya akan summary sedikit ya. Saya akan summary sedikit supaya Bapak Ibu tahu framework secara keseluruhan ya. Jadi Bapak Ibu nggak bingung habis ini kalau mau praktek kayak gimana ya. Nah, saya summary sedikit. Jadi apa aja sih yang kita belajar dari pagi sampai siang hari ini ya. Jadi saya summary, yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama adalah cari winning product. Ya betul, cari winning product ya. Bapak Ibu bisa market research di marketplace, nyari barang yang kira-kira laku di Tokopedia tuh barang kayak gimana, mulai dari mixnya Bapak Ibu yang udah aku jelasin kayak tadi tuh, mulai dari barang-barang yang Bapak Ibu tahu supaya Bapak Ibu beneran fokus. Karena kalau ngelawan barang-barang yang umum itu ngelawan pasar-pasar yang gede ya. Jadi buat kita importer pemula memang agak berat ya untuk ngelawan pasar-pasar yang gede. Itu ibarat kayak kita mau pengen jualan ya, mau nyaingin Indomie, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pengen jualan nyaingin Indomie yang udah gede gitu, gimana caranya? Nggak bisa ya. Jadi makanya kita perlu cari niche market yang lain ya. That's why makanya ada Lemonilo, Mimi Sehat dan lain-lain. Nah disitulah kita para importer pemula mulai import, mulai bisa masukin barang-barang kita tuh ya. Jadi mulai dari niche market yang kita tahu, yang bahkan yang orang-orang umum itu nggak tahu gitu, cuman kita doang yang tahu ya. Jadi Bapak Ibu paling penting pertama cari produk ya, cari barang yang murah di Alibaba, terus kita bisa jual kira-kira 2-3 kali lipat ya dari harga modalnya. Nah jadi itu yang pertama Bapak Ibu perlu cari market research. Yang kedua Bapak Ibu perlu cari pabrik yang bonafit di Alibaba. Nah saya mau tanya dulu ya, sekalian ngetes ciri-ciri pabrik yang bonafit di Alibaba itu ada 3 ya. Yang pertama apa? Yuk, ketik di chat Bapak Ibu. Yang pertama apa? Verified, betul ya. Verified artinya pabrik-pabrik atau supplier-supplier yang udah diverifikasi dulu sama si Alibaba. Ya artinya supplier udah diaudit dan lain-lain. Jadi kecil kemungkinannya untuk mereka bisa nipu kita ya, pengen nipu kita karena kita transaksi 3 juta 5 juta paling ya, dia untuk dapetin verifikasi bisa habis ratusan juta ya. Yang kedua setelah verified kita perlu transaksi di
Trade assurance payment, betul, cakep. Nah, senang saya nih, Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu nangkep, perhatiin apa yang Riko sampaikan ya. Dari tadi Riko keluar ya. Jadi cari trade assurance kontrak ya. Kita transaksinya lewat trade assurance supaya kalau kenapa-napa ya sama transaksi kita. Contoh tadi Riko bilang ngirim sepatu, bayar sepatu dikirimnya sendal. Ya kita bisa klaim ke Alibaba. Kita bisa laporkan ke Alibaba bahwa gua secara order mintanya sepatu ya, waktu difotoin, waktu kita video unboxing yang datang sendal ya. Nah dengan begitu kita bisa klaim ke Alibaba, kita bisa balik 100% ya. Yang ketiga setelah kita transaksi lewat trade assurance, betul, cakep ya Pak Muhammad Zainal, cari review yang bagus, atau kalau nggak ketemu review yang bagus Bapak Ibu bisa beli sampel. Jadi Bapak Ibu bisa menghindari pabrik-pabrik yang memang dalam tanda kutip nipu ya. Kalau kita udah lihat reviewnya bagus, terus kita bisa beli sampel, dari situ kita bisa jadi acuan. Begitu kita udah dapat sampelnya, begitu kita mau order yang beneran, yang banyak, kita bisa ngomong ke supplier di Alibaba bahwa saya mau barang yang sama persis dengan sampelnya. Ya, jadi itu adalah senjata utama Bapak Ibu. Jadi kalau datangnya nanti tidak sesuai dengan sampel, kita bisa klaim ke Alibaba, kita bisa report ke Alibaba, kita bisa dapat refund balik dari Alibaba 100%. Oke? Nah, apalagi yang habis itu Bapak Ibu perlu lakukan? Habis ketemu pabrik yang bonafit, ya tadi udah verified lewat trade assurance, terus lihat review yang bagus, Bapak Ibu komunikasi ke suppliernya. Nah, apa aja yang Bapak Ibu perlu komunikasi dengan supplier? Cukup 2 hal doang, ya. Bapak Ibu cukup komunikasi tentang HS code dan packing size atau karton size-nya. Kenapa? Karena terkait sama poin yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu tahu regulasi-regulasi import apa aja sih yang termasuk. Atau Bapak Ibu tadi Riko bilang pengen import sendiri, Bapak Ibu bisa ngitung pajaknya sendiri. Jadi tahu persis pajaknya berapa, terus ada SNI-nya atau enggak, terus perlu BPOM apa enggak. Karena kan kalau perlu BPOM dan lain-lain, kalau jualan di Indonesia, terutama jualan offline itu agak susah. Ya jadi better Bapak Ibu cari barang-barang yang enggak aneh-aneh lah. Yang enggak aneh-aneh izinnya, jadi lebih gampang jualannya. Ya. Yang keenam, jadi Bapak Ibu bisa hitung harga shippingnya atau ongkos kirimnya dari Cina ke Indonesia. Ya begitu Bapak Ibu tahu tadi karton size-nya, panjangnya, lebarnya, tingginya, beratnya. Tadi Riko sama kita udah hitung bareng-bareng ya. Gimana cara ngitungnya, per publikasi, tinggal dikali rate forwardernya 6 juta. Jadi kira-kira kita dapat harga ongkir sekian. Jadi ya selanjutnya Bapak Ibu pilih metode pengiriman, mau lewat laut atau mau lewat udara. Ya, jadi Bapak Ibu tahu persis nih, sebelum Bapak Ibu import berapa sih modal saya, berapa sih kalau barang ini sampai ke rumah saya modalnya berapa sih. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, oh kalau modal saya 50.000, kalau di marketplace rata-rata jualnya berapa sih. Nah jadi Bapak Ibu tahu, bahkan sebelum Bapak Ibu bayar, Bapak Ibu udah punya gambaran, oh dengan modal saya 50.000 saya bisa jual 100.000, artinya bisa masuk. Nah that's a good business. Jadi mulailah dari bisnis itu, jadi Bapak Ibu hitung-hitung dulu sebelum Bapak Ibu import, sebelum Bapak Ibu bayar. Oke? Nah, dan terakhir Bapak Ibu perlu cari yang namanya forwarder. Ya, forwarder itu orang yang bantuin kita untuk ngirimin dari Cina ke Indonesia. Oke? Ini kalau detail dari A sampai Z kita udah kasih buat Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan sekarang ada yang namanya praktek ya. Jadi Bapak Ibu perlu praktek. Jadi sayang banget kalau kita udah ngoceh seharian dari jam 10 sampai sekarang, Bapak Ibu nggak praktek, Bapak Ibu nggak ngakuin apa yang udah kita infoin ya. Jadi ini sama aja kayak kita udah ngasih Google Map-nya buat Bapak Ibu ya. Contoh saya dari rumah nih, dari Kampung Melayu mau ke bandara ya. Kan kalau Bapak Ibu pakai Google Map, kalau mau nyetir kan kasih tahu tuh belok kanan ya, masuk tol di sini, keluar tol di sini, terus nyampe. Nah kayak gitu, Riko juga udah kasih tahu dan saya udah samperin tadi step-step detail yang perlu Bapak Ibu lakukan supaya kita bisa nyampe ke tujuan kita ya, supaya kita bisa jadi seorang importir. Step-step detailnya udah kita bagiin, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah praktek ya. Nah cuman kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, seringnya banyak yang suka tanya sama saya, suka tanya saya. Jadi banyak yang saya, saya nggak mau ribet ikutin peta. Ya, bisa nggak saya tiba-tiba langsung nyampe aja ke tempat tujuan tanpa saya ngikutin peta? Nah, saya mau tanya lagi sama Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau saya mau nyetir tuh tadi dari Kampung Melayu ke bandara, bisa nggak saya merem aja tiba-tiba nyampe? Yuk ketik di chat Bapak Ibu. Kira-kira bisa nggak saya merem aja tiba-tiba nyampe ke bandara? Gak bisa. Bisa, ada yang bilang bisa tuh Pak Hari. Bisa, kalau bisa pakai apa? Ya ketik di chat orang, gak bisa.
Bisa naik Grab, enggak lah, nggak bisa. Bisa naik taksi, betul, bisa. Bisa pakai ambulans, betul. Bisa pakai supir, betul. Nah, nah, boleh nggak saya minta waktunya 10-15 menit aja untuk jelasin salah satu programnya aja, program taksinya, program Grabnya, program pintu Doraemonnya aja, ya. Yang merem aja tiba-tiba kita nyampe tujuan. Yang merem aja tiba-tiba barangnya itu nyampe dari Cina ke Indonesia, ya. Nah, kalau nggak boleh nggak apa-apa, tapi kalau boleh saya jelasin, boleh ketik di chat Bapak Ibu, boleh, ya, boleh nggak saya jelasin untuk itu salah satu programnya Aisyah tentang merem aja tiba-tiba barang nyampe ke Indonesia. Nah, kalau boleh ketik di chat Bapak Ibu, mau dong, boleh, boleh dong, oke, boleh Bu Kristinova, boleh ya Bapak Ibu ya, boleh. Abis itu kita akan buka tanya jawab selama 30 menit. Saya minta waktunya paling 10-15 menit aja, dan saya izin matiin chatnya supaya nanti pertanyaan Bapak Ibu nggak numpuk-numpuk karena biasanya banyak yang nanya langsung. Oke, sebentar saya izin matiin chatnya dulu. Oke, sip. Sekali lagi thank you Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita punya program namanya Aisyah Forwarding 1 Year Membership Program. Nah, apa sih program 1 tahun membership program ini, ngapain aja sih memang? Nah, basically Bapak Ibu tinggal pilih barangnya dan suppliernya, iShare yang ngurusin sampai ke pintu depan rumah Bapak Ibu. Jadi balik lagi Bapak Ibu nggak usah ngapa-ngapain, kalau udah ketemu barangnya, ketemu suppliernya, kirim aja linknya ke kita yang urusin semuanya sampai ke pintu depan rumah Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang Bapak Ibu perlu lakukan? Pilih barangnya, pilih suppliernya, ya. Sisanya iShare yang lakukan buat Bapak Ibu. Nah, iShare ngapain aja? Ya, tadi kan Riko cerita tuh step-step detailnya yang perlu kita lakukan kalau mau import, ya. Yang pertama, iShare yang akan ngechatin ke supplier untuk tanyain tadi karton size, ya, minimum ordernya berapa, alamatnya di mana, HS code-nya berapa. Nah, iShare akan yang nanyain buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu duduk tenang aja, kirim linknya kita akan nanyain ke supplier, ya. Contoh kayak gini, ya. Ada salah satu member kita namanya Pak Erik, ya, kebetulan sellernya juga namanya Erik Lim, ya. Nah, kita tanyain tuh buat Pak Erik, ya. Kalau Bapak Ibu lihat screenshot di sebelah kiri tuh, saya kenal tuh, hi, my name is Johan, my client interested with T-shirt belt. Jadi dia mau import T-shirt belt tuh. Nah, saya tanya tuh harganya berapa, minimum ordernya berapa, terus karton size-nya berapa, karena kita mau calculate atau kita mau hitung ongkos kirimnya sampai ke Indonesia berapa, ya. Nah, habis itu si supplier langsung balas tuh ke kita, ya. Nah, ini harganya nih, quotation-nya, ya. Jadi harganya $1,78, minimum kuantitinya 100 pieces, terus pengiriman dari ke Guangzhou-nya ke gudang forwarder itu cuma $5, jadi total $183. Nah, ini yang akan kita tanyain buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek nanya, Aisyah yang nanyain buat Bapak Ibu. Nah, terus dia jawab juga untuk publikasinya atau CBM-nya untuk 500 pieces per satu karton, biasanya dia 55 kali 38 kali 28. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah tanyain, kita yang nanyain buat Bapak Ibu, ya. Nah, apalagi kita akan lakukan? Yang kedua, kita akan ngecekin lartasnya, kita akan make sure bahwa barang Bapak Ibu bisa masuk atau enggak ke Indonesia sebelum kita import. Bahkan sebelum kita bayar, kita akan ngecek dulu barang ini bisa masuk apa enggak ke Indonesia. Ya, jadi contoh kita tanyain juga ke forwardernya ini bisa masuk atau enggak. Waktu itu ada member yang pengen import parfum, bisa masuk, ya. Kena alkes, dia per CBM sekitar 7 jutaan, ya. Nah, apalagi yang Aisyah akan lakukan buat Bapak Ibu? Kita akan hitungin harga modalnya atau HPP-nya buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terima beres, tahu hitungan HPP-nya bersih sampai rumah Bapak Ibu, ya. Jadi kan kita tahu tuh, ya, kalau Bapak Ibu lihat di screen ke sebelah kiri, ya, ini Pak Juliana Ikhwan, dia member 653, ya. Bapak Ibu basically tinggal kirim linknya aja, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di atas tuh yang www.alibaba.com, produk details, blog Siros dan lain-lain, itu basically Pak Juliana Ikhwan cukup kirim linknya doang. Kita akan infoin detail-detailnya buat Bapak Ibu, ya. Jadi dia pengen import Marvel Hero Toys tuh, MOQ-nya kita infoin 72 pieces, terus harganya $1,75, artinya kita yang menjadi 1,9 juta, terus ongkos kirim sampai Guangzhou-nya $6, which is 91.000, kita detailin. Ongkos sampai Jakartanya 0,16 CBM itu 960.000, bayangin kita detailin kayak gitu, jadi total dia perlu bayar 2,9 juta, HPP-nya 41.000. Nah, jadi kayak gitu,
Simple kayak gitu, Bapak Ibu kirim link, kita kasih info-info detail buat Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa pertimbangkan apakah dengan HPP 41.000 ya masih masuk gak dengan harga jual di marketplace Indonesia. Oke? Dengan kayak gitu Bapak Ibu tahu jelas, tahu detail ya, atau enggak contoh kayak di sebelah kanan di Feni Gunawan nomor 774 ya, dia mau ngimport kapok gintar, ya dia cuma kirim linknya doang Bapak Ibu ya, dia cuma kirimnya linknya doang, terus kita infoin pokoknya HPP sampai Jakarta itu 20.000 di atas 45. Nah waktu itu kebetulan dia masuk, akhirnya dia import tuh, karena dia bisa jual 50.000 sampai 100.000 untuk kapok gitarnya. Ya jadi basic tuh Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam sebuah grup kalau join membershipnya iShare. Terus akan kirim link gitu doang, kita akan infoin detailnya buat Bapak Ibu, HPP-nya, jadi Bapak Ibu tahu persis harga modal sampai ke rumahnya Bapak Ibu. Oke? Next, nah yang keempat kita akan guide juga pembayaran ke Alibaba. Nah saya paham banget nih, maksudnya buat Bapak Ibu yang belum pernah transaksi di Alibaba atau pertama kali transaksi di Alibaba atau merasa gaptek dan lain-lain bingung. Nah kita akan guide pembayarannya, bahkan kita akan kasih tahu ngeklik yang ini Pak, ngeklik yang ini Bu, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kita akan guide step-stepnya detail-detailnya supaya Bapak Ibu nggak salah. Dan kita akan pastikan juga Bapak Ibu transaksinya lewat trade assurance supaya nanti kalau kenapa-napa kita bisa klaim ke Alibaba dan kita bisa dapat refund di baliknya sama Alibaba ya. Contohnya kayak Bu Feni Gunawan lagi nih ya, bahkan kita kirimin link trade assurance-nya buat Bu Feni Gunawan, jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah capek-capek. Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja linknya ya, itu kita udah kasih linknya, tinggal klik aja, tinggal lakukan pembayaran. Nanti lakukan pembayaran, kita guide step-step detailnya kayak gimana, perlu bayar kemana, terus pilih yang mana, nanti kita guide buat Bapak Ibu ya. Nah bahkan kalau Bu Feni Gunawan tuh waktu itu baru karena pertama kali pakai Alibaba dia jadi kadang-kadang bingung gaptek ya. Saya percaya banyak Bapak Ibu juga yang kayak gini ya, bahkan dia nggak tahu nih Pak ini perlu diklik atau enggak, padahal barangnya belum nyampe nih. Jadi yang confirm di situ jangan diklik dulu. Nah saya yakin banget, maksudnya takut salah bayar, takut salah ngeklik. Nah makanya kalau di dalam membership Bapak Ibu bisa konsultasi, Bapak Ibu bisa kita guide pembayarannya supaya nggak salah ya. Next, nah apalagi yang akan iShare lakukan buat Bapak Ibu, kita akan sediain forwardernya buat Bapak Ibu. Nah kita garansi ini forwarder the best buat Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini forwarder yang sama yang udah Pariko pakai selama 10 tahun dia ngimport, bayangin ya, jadi 10 tahun dia import yang nilai input 35M, dia pakai forwarder yang sama ya. Jadi selama pakai forwarder ini Pak nggak pernah masalah, lancar-lancar terus, lancar-lancar jaya sampai sekarang. Nah by the way, kalaupun sampai waktu Bapak Ibu join membership iShare nanti ketemu forwarder yang lebih murah, info aja ke kita akan pakai forwarder itu buat Bapak Ibu. Nah tapi biasanya kita akan cek dulu tuh buat Bapak Ibu sebelum kita pakai, karena biasanya kalau kita ngecek ke forwardernya, kadang-kadang dia bilang cuma 3 juta per CBM dan lain-lain. Nah begitu kita hitung-hitung ujung-ujungnya di belakang-belakangnya ujung-ujungnya biasanya jauh lebih mahal daripada forwarder yang kita kasih buat Bapak Ibu ya kalau join membershipnya iShare ya. Bahkan kalaupun harganya sama biasanya durasi nyampe nya itu jauh lebih lama daripada forwardernya iShare. Nah ini ada beberapa cerita sedikit soal forwarder dari Bu Junior. Ya jadi Bu Junior ini kalau Bapak Ibu lihat di screen sebelah kiri ya, dia ngimport di tanggal April 22, which is seminggu sebelum lebaran barangnya udah nyampe pakai forwardernya iShare. Jadi dia ngimport baju ya, dia bilang udah kejual beberapa OTW ya di toko, ini udah OTW order lagi ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat screenshot yang sebelah kanan ya yang agak bawah, nah dia bilang saya ada barang dari forwarder lain yang dari Medan ya, jadi dia kirim barang ke Medan, kita juga kirim barang ini ke Medan ya. Nyampe nya malam takbiran Bapak Ibu ya, kalau iShare nyampe nya sebelum malam takbiran, seminggu sebelum malam takbiran, dia nyampe nya pas malam takbiran ya, which is jadi nggak bisa jual tuh baju ya. Nah tapi dia cerita bawahnya nih, padahal kirim barangnya ke gudang itu 2 minggu sebelum barangnya iShare. Jadi bayangin Bapak Ibu, kirimnya lebih cepat 2 minggu, tapi nyampenya lebih lama 1 minggu. Jadi total dia delay 3 minggu dibanding sama forwardernya iShare ya. Oke, nah kalau saya boleh bilang nih, historical kita dari kita punya 1000-an member sampai sekarang itu delivery rate kita ke para member itu masih 100%. Artinya semua barang yang di order itu nyampe ke pintu depan rumahnya para member-member. Oke, nah bahkan kita garansi juga Bapak Ibu ya, kita garansi juga soal forwardernya. Jadi seandainya amit-amit nih, kalau kita ngirim dari supplier 5 kardus, nyampe ke rumah Bapak Ibu cuma 4 kardus, nah kita akan garansi sesuai sama jumlah kardusnya.
Jadi kalau Bapak Ibu kehilangan satu kardus, kita akan gantiin satu kardusnya itu sesuai dengan nilai invoice satu kardusnya itu. Jadi, saya boleh ngomong, basically Bapak Ibu nggak punya resiko apapun, karena kalau barang yang hilang di tengah jalan karena forwarder dan lain-lain, kita akan gantiin nilai barang yang sesuai sama nilai barang yang hilang di dalam, maksudnya di satu kardus yang hilang itu. Oke? Next, jadi apalagi yang Aisyah lakukan buat Bapak Ibu ya, habis ngecatin supplier, ngecekin latasnya, hitungin HPP-nya, gaya pembayaran, sediain folder, kita akan tracking juga atau updating barangnya udah sampai mana. Ya, jadi sehingga kita mau garansi bahwa barang ini sampai selamat dan aman ke rumahnya Bapak Ibu. Ya, jadi selain kita kasih folder, nanti kita juga kasih tracking kontainer buat Bapak Ibu. Jadi kita akan updating barangnya udah sampai mana dan lain-lain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat screenshot di sebelah kanan nih, ya Pak Jasmara Bahan itu pun ada nomor kontainer numbernya. Jadi Bapak bisa tracking barang ini lagi di Cina kah, atau lagi di customnya Cina, atau lagi di laut, atau lagi di customnya Indonesia. Jadi ada kontainer numbernya, jadi kita bisa tracking barang-barang barangnya udah sampai mana. Ya. Nah, yang ketujuh, kita akan urusin semua logistiknya sampai ke pintu depan rumah Bapak Ibu. Jadi nggak peduli Bapak Ibu tinggal di mana aja, ya di Indonesia ya, kalau dulu tinggal di Indonesia, kita akan kirimin sampai ke pintu depan rumah Bapak Ibu ya. Contoh kayak gini, Pak Jonas Simamarta, kalau Bapak Ibu screenshot sebelah kanan, dia tinggal di Surabaya. Jadi kita kirimin tuh ya, kita kirimin barangnya sampai ke Surabaya ya kan. Jadi barang dikirim dari Cina ke Indonesia, mampir dulu ke Tanjung Priok ke Jakarta, nah kita kirimin dari Jakarta ke Surabaya. Nah kita juga nggak pakai metode-metode pengiriman yang mahal kayak tadi Rito bilang tuh, pakai JNE, JNT dan lain-lain. Kita pakainya kargo lokal Bapak Ibu ya, sehingga jatuhnya harga ongkos kirimnya per kilonya jauh lebih murah ketimbang kita pakai JNE, TV dan lain-lain ya. Atau bahkan kayak Pak Armanza, kita bahkan kirimin sampai Sulawesi Bapak Ibu ya, ke Kecamatan Manggala, kota Makassar ya, sampai Makassar kita kirimin sampai Sulawesi Selatan ya. Nah, apalagi buat Bapak Ibu ya yang tinggal di Jakarta Tangerang itu free, nggak ada cas apapun lagi ongkos kirim lokal. Kalau Bapak Ibu tinggal di Jakarta Tangerang ya, kalau Bapak Ibu tinggal di luar Jakarta Tangerang biasanya ada sedikit cas lokal, tapi balik lagi kita akan pakai kargo-kargo lokal, jadi nggak mahal ya. Contoh aja deh, ya, kita punya banyak member di Medan, kita biasa ngirim lokal dari Jakarta ke Medan itu per kilo cuma 6 ribuan. Kalau Bapak Ibu tinggal di Semarang, Surabaya itu biasa kita pakai Lukman itu sekitar 4 ribuan doang sekilo, itu udah nyampe ke Surabaya, Semarang ya. Next, nah apalagi yang Bapak Ibu akan dapat ya, Bapak Ibu akan dikawal, dipandu proses refund klaimnya Alibaba. Lah, kok gitu? Nah, kenapa? Karena kadang-kadang memang kalau kita boleh cerita ya, maksudnya kalau kita jual workshop, kadang-kadang kita jual manis-manisnya doang. Tapi kita mau jujur-jujuran sama Bapak Ibu, kita mau buka-bukaan sama Bapak Ibu, kadang-kadang memang prosesnya nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ya, contohnya kayak Bu Dewi Maria, salah satu member kita, ya dia waktu itu ngimport baju, Bapak Ibu, ngimport 100 pieces, tapi cuma dikirim 95 pieces. Ya saya paham banget, baru mulai pertama kali ngimport, dikibulin, ya oke lah cuma 5 pieces. Tapi kalau 5 pieces, kalau cuma $1 sih nggak masalah. Satu harganya, satu baju itu $10. Jadi dia udah rugi $50 kalau di sekarang. Berarti dia udah rugi 750.000 waktu awal import. Kita belum ngomongin jualan dan lain-lain, dia udah boncos 750.000. Bayangin. Nah, tapi waktu itu langsung kita bantuin Bu Dewi Maria, bahkan kita masuk ke akunnya Bu Dewi Maria untuk bantuin proses klaim refundnya dia Alibaba. Nah, akhirnya kita minta Bu Dewi Maria untuk timbangin baju-bajunya, karena kalau timbangan atau kilogram itu juga nggak bisa bohong, kita timbangin petisnya dan lain-lain. Alhasil di tanggal 11 April 2022 itu di refund $50 sama Alibaba buat baju yang kurangnya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat screenshot di paling bawahnya, itu dikirim ke BRI-nya Bu Dewi Maria. Ya, nah itu mending dari Bapak Ibu kalau cuma nggak dikirim 5 pieces. Nah ini bahkan Pak Imam Maulana order sepatu, barangnya nggak nyampe-nyampe. Ya, nah kalau Bapak Ibu baca ceritanya lengkap nih, saya ceritain aja ya. Nah jadi dia ngorder sepatu, ya abis itu kita tracking. Sepatu ini nggak nyampe ke gudang folder. Nah kita udah komplain ke Alibaba, ya. Nah terus kita juga udah komplain ke suppliernya bahwa barang nggak nyampe-nyampe. Terus si supplier ngasih tracking numbernya, kita udah kecekin tracking numbernya selalu ganti-ganti, selalu berubah-berubah. Nah akhirnya kita report ke Alibaba. Nah begitu Alibaba kasih feedback kita, Alibaba juga ngomong sama, ini loh udah dikasih tracking numbernya, kamu tinggal cek aja dan lain-lain. Nah habis itu kita coba cek lagi, masih sama hasilnya. Nah habis itu kita komplain lagi, kita gedor-gedor pintunya Alibaba, kita omel-omelin Alibabanya bahwa ini tracking number palsu. Kalau memang udah dikirim,
please kasih tahu kita, fotoin, paling nggak fotoin, kasih bukti kita bahwa ini udah dikirim dan lain-lain. Oke, nah akhirnya pada tanggal 9 Mei itu terbukti bahwa memang barang nggak dikirim dan Alibaba refund full semuanya tanpa potongan apapun ke rekeningnya Pak Imam Maulana, ya, karena tadi dia pakai trade assurance juga di awal, kita dorong dia untuk pakai trade assurance, terus kita bantuin dia juga untuk komplain ke Alibaba, ya. Nah, kalau saya boleh ngomong Bapak Ibu, selama historical kita, ini based on historical kita, semua klaim ya yang kita ajuin ke Alibaba karena memang salahnya si seller, salahnya si vendor, itu di approve 100%, ya. Kalau saya boleh ngomong historical, tapi saya sekali lagi nggak berani jamin ke depannya, tapi kalau based on historical kita, klaim-klaim yang kita ajuin ke Alibaba itu di approve 100%. Oke? Nah, jadi kalau saya boleh ngomong, Bapak Ibu sekali lagi nggak usah pusing, ya nggak usah pusing mikirin seluruh import, proses importnya, karena tadi tuh dari ngomongin ngechatting ke supplier, tanyain dimensi, HS code, ngitung-ngitung HPP, ngecekin barang bisa masuk atau enggak, bayarnya gimana, terus pakai trade assurance atau enggak, nyari forwardernya gimana, tracking barang sampai rumah kayak gimana, sampai nanti kalau kenapa-napa barang salah atau barangnya rusak, ngeklaimnya gimana, gak usah Bapak Ibu yang pikirin, iShare yang kerjain itu semua buat Bapak Ibu, ya. Jadi basically Bapak Ibu tahu beres, barang dikirim sampai depan rumah, ya. Jadi apa lagi yang perlu Bapak Ibu lakukan? Yang perlu Bapak Ibu lakukan, ngopi aja, ya. Kalau tadi udah nunjuk barangnya, udah milih barangnya, supaya ngopi aja sambil nungguin barangnya nyampe, ya. Bercanda Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu udah bayar barangnya, udah deal sama suppliernya, Bapak Ibu please, ya, kalau mau buka toko online, ya. Upload gambarnya, upload fotonya, upload videonya, set up toko online-nya, supaya nanti begitu barangnya datang, Bapak Ibu udah ready atau udah siap jualan. Oke? Nah, nggak ada transaksi maksimum, jadi Bapak Ibu bebas mau transaksi sebanyak-banyak, kita nggak akan halangi. Bapak Ibu mau transaksi 10 juta setiap bulan, 1 M tiap bulan, 2 M tiap bulan, 3 M tiap bulan, mau ngalahin Parito, nggak ada masalah, kita nggak akan batasi, ya. Terus nggak ada transaksi fee juga, artinya kita nggak akan cas apapun ke Bapak Ibu kecuali ongkos kirim yang udah include pajak, ya. Jadi kalau kita ngomong, kalau di luar sana tuh suka ada provider yang suka ngecasin transaksi fee berdasarkan nilai importnya Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu ngimport 50 juta sampai 100 juta di luar ongkos kirim, ya, di luar ongkos kirim, Bapak Ibu kadang-kadang suka kena cas 5 sampai 10% lagi dari nilai importnya Bapak Ibu. Jadi selain bayar ongkos kirim, Bapak Ibu perlu bayar 5 sampai 10 juta lagi tiap kali Bapak Ibu import. Nah, tapi kalau iShare kita nggak akan cas apapun buat Bapak Ibu cukup bayar ongkos kirimnya aja yang udah include pajak. Oke? Nah, ada plus Bapak Ibu dapat grup WA private juga, kalau tadi saya dikasih tahu tuh, ya. Jadi per member itu ada grup private, Bapak Ibu bisa konsultasi sama Parito, bisa konsultasi sama saya langsung. Jadi di situ ada timnya Parito juga yang untuk ngebantuin Bapak Ibu ngecekin tadi HPP, ngecekin ini barang bisa masuk atau enggak, yang nge-tracking barangnya udah sampai mana, yang konsultasi sama Bapak Ibu, ya. Dan ini khusus barang yang Alibaba dan yang ada di Cina, ya. Nah, bonus, ya, kalau Bapak Ibu join ke membership-nya iShare, tadi mau diurusin dari A sampai sini, nggak mau pusing, kita kasih bonus lagi buat Bapak Ibu, ya. Kita kasih bonus masterclass online marketing, ya, untuk para Bapak Ibu pemilik bisnis, ya. Jadi ilmu yang nanti kita ajarin itu ilmu yang kita pakai juga untuk bawa 400-an orang Bapak Ibu di luar sana untuk ikut kelasnya iShare. Dan ini full case juga dari studi case para alumni yang banyak jualan barang-barang import juga banyak, yang jualan jasa dan banyak macam di situ. Nanti kita akan bahas satu-satu dari berbagai angle macam bisnis, ya. Dan kita akan bongkar alasan juga kenapa jangan jualan di Instagram. Banyak orang kan suka posting-posting di Instagram, jualan-jualan di Instagram. Tapi kita bilang sama alumni-alumni kita, peserta di kelas, bahwa jangan jualan di Instagram, tapi pakai Instagram sebagai media untuk datengin traffic. Nah, gimana caranya dan lain-lain, serunya kayak apa, caranya gimana, nanti kita akan bahas detail di kelasnya. Kalau Bapak Ibu join ke membership-nya, Bapak Ibu dapat free kelasnya. Nah, dulu kalau Bapak Ibu ikut kelasnya nih waktu kita offline, Bapak Ibu perlu bayar 10 juta. Ya, nah tapi kalau Bapak Ibu join membership-nya, Bapak Ibu akan dapat free kelasnya tanpa kita pungut biaya apapun untuk dapat kelasnya secara live. Oke? Next. Nah, ini beberapa cerita alumni kita yang kalau Bapak Ibu lihat di depan tuh ada si Joni, ya.
yang pakai kacamata yang agak kurus sedikit. Nah, yang dia jualan timbangan tuh timbangan digital. Nah, dia bahkan kasih merek dia sendiri. Jadi waktu itu dia konsultasi, terus akhirnya dia build mereknya sendiri. Dia bilang thank you Alibaba Direct, jadi punya merek sendiri, jadi namanya Kickwell mereknya dia. Waktu itu ngakunya udah laku hampir 1000 pieces. Nah, waktu itu terakhir kita cek nih beberapa bulan lalu, itu ternyata udah laku 3000 pieces Bapak Ibu. Ya kalau kita hitung-hitung, dia cerita waktu di awal tadi ya utungnya sekitar 100%, artinya dia bisa untung 90 juta dari jualan timbangan digital kayak gini dari satu marketplace doang. Ya. Nah ini ada beberapa membership kita juga namanya Pak Erwin ya. Jadi kayak gini, Bapak Ibu kalau masuk di dalam grup ya tinggal kasih linknya aja ke kita, nanti kita kasih HPP ini buat Bapak Ibu ya. Tadi ada pengen HPP detail ya, pengen detail hitungannya. Nah kalau Pak Erwin ini pengen hitungan simple aja deh, HPP sampai rumahnya berapa ya. Nah kalau Pak Erwin ini kebetulan dia ngimport barang gede ya, wall decor gitu agak gede, harganya juga mahal, terus HPP sampai rumah dia 2,3 juta. Nah tapi dia cerita itu bisa dijual 2 sampai 2,5 kali lipat. Nah waktu itu dia cerita waktu barangnya nyampe itu langsung laku 3, dia ngimport 6 langsung laku 3. Jadi begitu datang dia langsung untung 7,5 juta dari jualan wall decor import ya. Nah ini kita updatein juga nih, kita updatein kalau Bapak Ibu lihat screenshotnya ya kita updatein barangnya udah sampai mana ya, udah sampai lagi staffing kah atau perkiraan casting Indo sampai tanggal berapa. Nah ya waktu itu tanggal 12 September dia udah mulai order ya, udah tinggal udah jalan ya, tanggal 6 Oktober itu barang udah nyampe ya. Dia tinggal di Surabaya, kita kirim sampai Surabaya dan dia bilang aman kondisinya. Oke, nah ini ada paket peminatnya, dia jualan baju ya, kita langsung hitungin ongkosnya per pieces 8.000 pieces, terus dia cerita ya ini tinggal sisa sebagian doang, sisanya udah banyak yang laku di toko ya. Nah ini ada Pak Adriansyah, jadi kalau ada beberapa memang kebanyakan member-member kita itu import barang terus dia jual lagi. Nah tapi ada member salah satu member kita Pak Adriansyah, jadi dia import barang untuk barangnya dipakai sendiri untuk dia jualin jasanya. Ya, kata dia daripada saya beli sama importir juga ya, which is jatuhnya lebih mahal, mendingan saya import sendiri. Ya, jadi dia import inkubator ya, inkubator buat hewan 10 jutaan sampai Jakarta tuh, tapi dia bilang jasanya itu 250 ribuan per hari. Artinya dengan 40 hari dia udah balik modal tuh. Ya. Nah, kebetulan Pak Adrian saya ini tinggal di Medan ya, tanggal 17 Januari kita bilang barangnya udah staffing, itu staffing tuh udah masuk ke kontainer ya, 4 mingguan lagi baru sampai Jakarta. Tanggal 11 Februari itu barang udah diterima di Medan ya. Nah ini Pak Adriansa. Nah ini Pak Norman yang tadi jualan sabun ya, Pak jualan sabun. Nah dia tadi nggak cuma import sabun baru ya, import apa jebakan kecoa, import rem tikus. Nah kayak gitu pokoknya kita kasih bersih HPP sampai rumah Bapak Ibu berapa ya, yang contoh yang kecoa 3.000 pieces sama ongkirnya. Nah, terus yang tikus 4.700 pieces sama ongkirnya. Nah, itu masuk atau enggak? Jadi Bapak Ibu basically tinggal lihat dari hitungan kita, ya tinggal cek masuk apa enggak. Kalau masuk tinggal import aja, tinggal bayar. Kita yang ngurusin importnya, Bapak Ibu tinggal tunggu di rumah, merem barangnya nyampe, ya. Nah, ini dia cerita yang sabun ya, waktu itu awal tanggal 5 Desember dia baru tanya-tanya nih HPP jadi 5 ribuan. Waktu pertama aja dia ngambil 1.000 karena dia yakin banget ini bakal laku. Soalnya kata dia banyak yang jual 25 ribu, 30 ribu itu masih banyak yang laku. Nah waktu itu dia tanggal 5 Desember import 1.000. Nah 18 Februari dia ngorder 1.000 lagi bayarin Bapak Ibu. Terus tanggal 13 Mei ya, tanggal 13 Mei dia ngorder lagi 2.000 lagi. Jadi total sekarang dia udah mungkin sekitar mungkin 6 ribuan pieces dia udah import si sabun belerang ini ya. Nah saya sambung sedikit apa yang Bapak Ibu dapetin kalau Bapak Ibu join ke membershipnya iShare selama 1 tahun ya. Jadi basically Bapak Ibu tinggal tunjuk barangnya, pilih barangnya, iShare yang lakuin semuanya sampai barang itu sampai ke pintu depan dengan Bapak Ibu ya. Jadi iShare akan ngechatin ke suppliernya untuk tanyain dimensi, alamat, HS code dan lain-lain supaya kita garansi Bapak Ibu ini barang begitu Bapak Ibu sebelum bayar, sebelum import itu tahu udah bisa masuk atau enggak ya. Dan Bapak Ibu kita cekin latasnya juga, kita masukin HS code-nya juga dan lain-lain, kita hitungin HPP-nya buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu persis harga modalnya sampai rumah saya tuh berapa. Jadi Bapak Ibu tahu persis begitu saya mau jualan itu bakal laku atau enggak, kira-kira masih masuk dengan harga jual atau enggak. Jadi kayak gitu. Jadi Bapak Ibu begitu ngipot udah pasti tahu, oh barang saya pasti harganya pasti masih bagus. Kalau nggak bagus sih jangan import kayak gitu ya. Bahkan kita guide juga pembayaran buat Bapak Ibu.
ya kita guide pembayaran buat Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tahu jelas nggak salah bayar, dan kita pastikan Bapak Ibu bayarnya lewat Trade Assurance. Jadi kalau kenapa-napa kita bisa klaim ke Alibaba dan kita bisa dapat refund balik dari Alibaba. Ya, kita akan sediain forwardernya, kita garansi the best lagi, sekali lagi saya ngomong, the best forwarder yang kita bisa kasih buat Bapak Ibu. Ini forwarder Rico yang Rico pakai 10 tahun sampai sekarang, dia masih aman-aman aja, masih jaya-jaya aja tuh jualan api kamera, terus jualan webcam dan lain-lain ya. Nah, balik lagi kalau saya bilang, kalau Bapak Ibu ketemu forwarder yang lebih murah, ini forwarder kita, nanti kita akan pakein. Tapi kita akan cekin dulu biasanya, ini forwarder ujungnya beneran murah apa enggak. Kadang-kadang soalnya depannya murah, begitu ujungnya dicek malah lebih mahal jauh lagi. Ya, ataupun harganya sama tapi pengiriman jauh lebih lama. Ya. Nah, kita akan kawal juga prosedurnya hingga sampai ke pintu depan rumah Bapak Ibu ya. Jadi kita akan arrange juga pengiriman lokalnya diurusin logistiknya sampai nyampe ke pintu depan rumah Bapak Ibu ya. Dan kita kawal pandu proses juga klaim refund kalau memang barangnya kenapa-napa. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing ya, nggak usah pusing ngeklaimnya, nggak usah pusing ngomong-ngomong Alibaba. Jadi kita yang akan bantuin Bapak Ibu gimana cara ngomongnya, ngechat kayak apa ya, klaimnya gimana, nanti kita akan bantuin buat Bapak Ibu ya. Oke, nggak ada maksimum transaksi sama sekali, jadi bebas import sebanyak-banyaknya, kita nggak akan batasi. Terus nggak ada transaksi fee kecuali ongkos kirim, jadi Bapak Ibu akan bisa ongkos kirim doang dari China ke Indonesia yang udah include pajak dan lain-lain. Ya, jadi kalau saya boleh ngomong, di luar sana banyak provider yang suka ngecasin transaksi fee yang gitu dan lain-lain, yang besar 5% dari 10% dari nilai importnya Bapak Ibu. Jadi di luar ongkos kirim Bapak Ibu perlu bayar lagi, tapi kalau sama Asian nggak perlu bayar lagi, cuma bayar ongkos kirimnya doang. Ya, minimum cuma 0,1 CBM, artinya sekitar 550 ribuan nih. Kalau nggak kena wartos apa-apa pun, Bapak Ibu sudah bisa import, dapat workshop online marketing gratis lagi, dapat grup WA private sama Pak Riko untuk konsultasi untuk barangnya gimana, kira-kira barangnya OTP atau enggak. Ya, bahkan kita akan konsultasi tuh sebelum Bapak Ibu import, sebelum Bapak Ibu bayar, kita akan konsultasi dulu ya. Khusus barangnya Alibaba yang dari Cina dan kecuali barang yang dilarang ya. Kayak tadi Riko udah jelasin, lumban, narkoba, barang bekas memang nggak bisa masuk Bapak Ibu ya. Jadi memang nggak bisa untuk barang-barang ini. Oke? Nah, pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu perlu investasikan kalau Bapak Ibu mau join di membershipnya Acer selama 1 tahun? Importnya diurusin, Bapak Ibu nggak usah pikirin proses importnya lagi dari hulu sampai hilir. Yang penting Bapak Ibu tugasnya jualan aja, yang nggak usah pikirin proses importnya. Kita akan bantuin semuanya buat Bapak Ibu sampai ngurusin klaim-klaimnya ke Alibaba. Nah, basically Bapak Ibu cuma investasi 9 juta aja selama 1 tahun, which is setara 750 ribuan sebulan. Bayangin, 750 ribuan sebulan. Bapak Ibu nggak usah mikirin proses importnya, nggak usah pusing-pusing tuh mikirin HS code, ngecek HPP dan lain-lain. Acer yang ngecekin, nyari forwarder sampai ngeklaim ke Alibaba, itu Acer yang ngecekin buat Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup investasi 750 ribuan doang sebulan untuk 1 tahun loh ya. 9 juta untuk 1 tahun, which is 750 ribuan doang sebulan. Oke? Nah, saya kasih langsung bonus diskon kalau Bapak Ibu daftarnya hari ini. Kita nggak akan cas 9 juta, Bapak Ibu cukup investasi 6 juta aja ya. Khusus hari ini loh, khusus hari ini Bapak Ibu cukup investasi 6 juta aja ya, which is setara 500 ribuan. Bapak Ibu udah diurusin importnya sama Asia penuh dari awal sampai akhir ya. Kalau saya boleh ngomong, kalau buat Anda nih, bapak-bapak biasanya para pemilik bisnis, bayangin kalau bapak-bapak pengen mulai import ya, pengen tadi tuh ngecekin HS code dan lain-lain, at least Bapak Ibu perlu hire 1 orang karyawan ya untuk ngurusin importnya, ngecekin HS code-nya, HPP-nya, ngecek supplier, nyari forwarder, ngeklaim ke Alibaba, terus tracking barangnya, terus nge-range pengiriman lokalnya kalau kirim di luar daerah Jakarta ya. Bapak Ibu perlu hire 1 karyawan, dan untuk gaji UMR yang sekitar 4 jutaan sebulan, Bapak Ibu perlu bayar 48 juta setahun. Bayangin, untuk hire 1 karyawan yang belum tentu ini import ya. Begitu hire karyawan, Bapak Ibu perlu ngajarin lagi, ngecekin HS code, cara komunikasi sama seller, apa aja yang perlu ditanya, Bapak Ibu perlu ngajarin lagi, cara ngeklaim kali Bapak, cara ngirim forward dan lain, Bapak Ibu perlu ngajarin lagi, dan Bapak Ibu perlu ngajarin dan keluar duit 48 juta setahun. Bayangin ya. Atau buat Anda para ibu rumah tangga, bayangin Anda punya 1 ART ya, buat ngurusin tuh kebutuhan rumah dan lain-lain, at least digaji 2 juta sebulan, which is setara 24 juta sebulan, yang tugasnya cuma bantuin Anda doang tuh di rumah-rumah, bersih-bersih dan lain-lain ya, masak dan lain-lain, tapi nggak bisa ngasihin ya. Saya bayangin Bapak Ibu
investasi setara cuma 500 ribuan doang sebulan. Bapak Ibu bukan cuma punya satu orang. Bapak Ibu punya satu tim di dalam satu grup, ya isinya 5 orang. Ada Pak Adi, Pak Frank pasti kan itu timnya Pak Riko, dan ada saya juga, ada Pak Riko, ada beberapa juga timnya Aisyah yang akan bantuin proses importnya Bapak Ibu dari tadi tuh ngecekin supplier, ngecekin HS code, mastiin bayar lewat trade assurance, terus nyariin forwardernya buat Bapak Ibu, terus bantuin ngeklaim Alibaba kalau kenapa-napa barangnya, ngerange pengiriman lokalnya. Nah, tim inilah yang akan bantuin buat Bapak Ibu. 5 orang, jadi bukan satu orang lagi. Bapak Ibu punya tim 5 orang, cuman investasi sekitar 500 ribuan doang sebulan. Ketimbang Bapak Ibu bayangin tadi kalau hire satu orang karyawan UMR atau dulu hire ART, ya tapi nggak menghasilkan. Oke, dan basically semuanya ngerti import. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah ngajarin kita lagi, kita udah otomatis kerja buat Bapak Ibu. Ya, yang bantuin proses import Bapak Ibu, basically Bapak Ibu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kirim linknya ke kita akan kasih detail-detailnya buat Bapak Ibu. Bapak Ibu terima beres barang sampai rumah. Ya, jadi tunjuk aja barang yang mana, nanti barang akan sampai rumah Bapak Ibu, dan yang paling penting adalah bisnisnya bisa menghasilkan buat Bapak Ibu. Oke? Nah, tapi ini deal saya buat Bapak Ibu. Ini deal saya buat Bapak Ibu. Kita nggak akan kasih Bapak Ibu 6 juta. Ya, khusus 20 orang pertama yang daftar di dalam 30 menit nanti kita tanya jawab. Bapak Ibu dapat diskon lagi sejutaan. Jadi cuma perlu investasi 4997 aja. Bapak Ibu udah bisa diurusin importnya sama iShare, ya. Jadi tapi terbatas cuma 20 orang pertama dalam waktu 30 menit kita tanya jawab. Oke? Nah, bisa pakai kartu kredit juga untuk cicil di Tokopedia. Bapak Ibu kalau mau langsung daftar, ya sekali lagi please 20 orang pertama dalam 30 menit langsung kontak Melisa atau Diana. Melisa atau Diana ini adalah orang-orang yang follow up Bapak Ibu untuk ikut kelasnya. Atau kalau Melisa Diana suka nggak boleh karena saking penuhnya chatnya, bisa kontak inisial. Ya, sekali lagi cuma 20 orang pertama dalam 30 menit karena biasa kita cuma habis dalam waktu mungkin 5-10 menit doang, itu biasanya udah habis 20 tuh. Jadi cepet-cepetan Bapak Ibu ya, cepet-cepetan untuk dapat servisnya iShare ya, diurusin importnya, nggak perlu pikirin importnya, Bapak Ibu kirim linknya ke kita, ya, tunjuk barangnya, tunjuk supplier, barangnya nyampe ke pintu depan rumah Bapak Ibu, ya, investasi cuma 4997, cuma 20 orang pertama dalam 30 menit, waktu kita jawab, ya langsung daftar ke Melisa atau Diana atau Michelle, ya, Melisa atau Diana itu orang yang follow Bapak Ibu untuk join ke kelasnya. Oke. Nah, ini sekitar sedikit buat beberapa cerita dari alumni member-member ya. Ada Bu Rosta Handayani, dia jualan baju, dia jualannya kebetulan online ya, dia kebetulan jualan online, terus dia cerita waktu awal-awal import 70% itu langsung laku begitu barangnya datang ya. Nah, ini ada Pak Eko, ya, Pak Eko ini juga salah satu membernya kita. Kalau Bapak Ibu tadi lihat testimoni di depan ya, dia itu ngimport 3D pen Bapak Ibu. Jadi dia itu masih karyawan. Sampai sekarang tuh masih karyawan, kita masih kontek-kontekan, dia masih bekerja sebagai karyawan, tapi dia juga punya sampingan bisnis import ya. Nah, Pak Eko ini ngimport nggak banyak-banyak Bapak Ibu ya. Waktu di awal-awal ngimport, kalau Bapak Ibu lihat screenshot sebelah kanan, itu cuma ngimport 40 set doang. Pena 3D pen gini. Jadi tuh ya, awal-awal coba-coba dulu. Ini marketnya bagus atau enggak dan lain-lain ya. Nah, tanggal 19 April ya itu barang udah di editornya sama Pak Eko. Dulu ordernya sekitar 4 Maret ya, kita infoin HPP sampai rumah berapa dan lain-lain, sampai 19 April itu barang sampai ya. Nah, kalau waktu itu habis itu Pak Eko cerita tadi 19 April ya barangnya nyampe, 8 Mei dia udah mau repeat order lagi karena memang antusiasme orang yang beli, yang respon sama produknya dia tuh gede banget ya. Jadi udah habis lagi barangnya ya, tanggal 8 Mei itu dia udah repeat order lagi. Nah, terus sekarang bahkan kalau Bapak Ibu lihat screenshot di sebelah kanan ya, itu dia udah punya banyak reseller ya. Jadi selain dia jualan sendiri, dia udah punya banyak reseller yang jualin untuk produknya dia. Jadi kalau dia bilang tuh saya jualan di toko hijau, reseller saya banyak Pak yang jualan di toko kuning, toko oranye kata dia, toko oranye ya. Jadi ada beberapa orang yang dari toko oranye kata dia ngambil barang ke tempatnya dia untuk dijualin lagi. Jadi basically dia udah tinggal terima orderan aja Bapak Ibu, importin barang, terima orderan. Orang yang masih kerja sampai sekarang ya, ngurus-ngurusinnya awal-awal dia ngurusin sendiri, sekarang udah punya karyawan, admin segala macam untuk handle customer barunya dia. Ya, nah ini cerita Pak Eko. Nah, ini ada cerita Pak Erik Malta. Nah, Pak Erik Malta waktu itu saya sempat wawancara dia, datang, sayang banget tadi videonya nggak ada. Jadi dia bahkan
baru keluar waktu itu. Jadi dia waktu itu baru keluar kerja, terus kebetulan ikut kelasnya iShare, jadi abis itu dia baru beneran bangun tokonya dia baru pertama kali. Jadi kalau Bapak Ibu lihat screenshot di sebelah kiri, jadi dia baru buka toko online yang 30 Maret, bulan pertama langsung omset dia, penjualan dia udah sekitar 5,5 jutaan. Jadi itu basically baru bener, dia baru keluar kerja, ya dia manajer, bahkan dia manajer, terus dia pengen jadi entrepreneur, dia keluar kerja, terus dia bilang, dia cerita dia baru buka toko online, pas waktu itu waktu kelasnya iShare, dia join membernya 30 Maret, ya baru buka toko, bulan pertama dia langsung dapat penjualan 5,5 juta, ya. Nah ini barang yang diimport, ya, lap kacamata, tisu, ya, tisu anti embun gitu. Nah modalnya cuma satu box 12 ribuan, dia bisa jual 49 ribu. Nah ini salah satu barang yang dijual, jadi dia bisa profit dari itu udah 30%. Ya, jadi dia bahkan nggak cuma jualan online, dia tuh jualan offline ke toko-toko kacamata, ya. Jadi omsetnya dia banyak dari sini, ya. Nah ini tadi member kita juga, ya, nama Pajak Agus yang tadi Riko cerita yang jualan kacamata. Ya waktu itu awal-awal dia tanggal 23 Desember dia konsultasi pengen order sekitar 500-an pieces, ya. Terus tanggal 7 Februari itu barang udah nyampe, ya, 7 Februari barang udah nyampe, terus dia tanggal 20 April dia dari order 500 pieces yang order 1.000 lagi, ya. Kalau Bapak Ibu tadi lihat testimoni di depan, ya dia sekarang jualan udah sekitar 1000-an pieces per bulan, bayangin 1000 pieces per bulan, ya, which is kalau Bapak Ibu kaliin aja tuh 1000 kali untungnya 20.000 itu dia udah untung 20 juta sebulan dari cuma kacamata doang. Ya, sampai sekarang dia udah laku sekitar 10.000 sampai 15.000 dari jualan kacamata. Makanya tadi dia bilang, ada masalah nggak Pak? Waktu itu saya tanya, ada masalah nggak importnya? Jangan Pak, kalau bisa jangan ada masalah, saya lagi enak-enak ini jual import. Ya, sip, oke. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen join membershipnya iShare, sekali lagi, please dapetin diskonnya karena cuma 20 yang pertama dalam 30 menit, yang dapat harga spesial 4997, ya, bisa pakai kartu kredit. Untuk cicil di Tokopedia bisa hubungi Melisa, Michelle atau Diana juga. Ya, Melisa atau Diana itu orang yang kontak Bapak Ibu untuk join kelasnya. Oke, 20 yang pertama cepet-cepetan. Ya, nah, habis ini kita akan buka tanya jawab. Oke, sebentar. Saya munculin timer dulu. Kita 30 menit. Habis itu chatnya saya buka. Oke, yuk Bapak Ibu. Kalau yang mau tanya langsung tanya aja, nggak apa-apa. Bebas. Pertanyaan soal membershipnya boleh. Pertanyaan bisa. Soal teknisnya boleh. Bayar pajaknya bisa juga. Saya bacain dari paling atas ya, nih biasa suka ya. Saya bacain dari paling atas, oke? Entah Bapak Ibu. Saya bacain dari paling atas. Biasa suka baca banyak. Saya start dulu. Oke. Yang pertama, wah, belakang dia udah banyak. Bu Natalia, Bu Temilia, Bu Lianovita, Pak Panglim, sudah daftar, sudah transfer. Thank you ya. Thank you Bu Natalia, Bu Temilia, Bu Lianovita, Pak Panglim, dan Bu Janti Jenny. Ya, udah jadi, udah transfer, udah bayar, udah jadi membership iShare. Sekali lagi thank you. Thank you Bapak Ibu ya yang udah join, udah transfer ya. Buat Bapak Ibu yang join membership iShare, nanti kita akan ada kelas khusus ya, akan ada kelas untuk preparation class biasa di hari Senin jam 3 sore. Ya, jadi Bapak Ibu tunggu aja, nanti dia akan diumum sama Jessica dan akan dibuatin grup khusus ya, maksimum besok akan dibuatin grup khusus sama Jessica. Ya, sekali lagi thank you tadi ya Bu Natalia, thank you. Kalau ada orang ini, thank you Bu Natalia, Bu Tania, thank you. Aduh banyak banget Bu Lianovita, Pak Panglim. Ya, thank you. Ya, next. Belum ini, apa harus jadi membership? Enggak harus. Tadi step-step detail udah kita kasih buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal praktek aja tuh. Ya, tapi kalau Bapak Ibu yang pengen terima beres aja, pengen dibantuin proses importnya, nggak mau pusing mikirin proses importnya, pengen tahu beres, tunjuk barang sampai, please join membershipnya iShare kalau saya boleh ngomong, karena nggak ada lagi. Kalau saya boleh ngomong ya, maksudnya di luar sana nggak ada lagi cara paling instan, cara paling cepat untuk jadi beneran import. Ya, kalau Bapak Ibu cek yang lain tuh bahkan mereka perlu pakai aplikasi, ngurus sendiri. Kalau klaim yang ngurus sendiri, yang nggak ada yang kayak iShare yang bahkan klaim aja kita bantuin, kita urusin ya. Cara bayarnya kayak gimana kita bantuin, kita hitungin HPP gitu. Nggak ada di luar sana yang kayak gitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu perlu ngerjain sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu pengen terima beres ya, pengen nggak perlu mikirin proses importnya, tinggal tunjuk aja barang sampai. Nah, Bapak Ibu please daftar langsung. Sekali lagi cuma buat 20 orang pertama. Ya,
yang dapat bonusnya itu. Oke? Next. Bu Janti Jenny udah transfer tadi udah. Thank you Bu Janti Jenny. Ya sekali lagi thank you Bapak Ibu ya udah join ke membershipnya share yang udah transfer. Thank you ya Bu Natalia, Bu Janti Jenny, tadi Bu siapa tadi. Lagi thank you. Ya next. Bu Herlina, membershipnya nggak boleh bayar per bulan ya. Kalau mau bayar per bulan bisa Bu pakai kartu kredit aja, di Tokopedia nanti dicasnya per bulan. Ya. Next, Bu Ita Mawanti. Please rekomendasi foldernya dong. Kalau rekomendasi folder, Bapak Ibu bisa cari foldernya di mana? Tadi kita udah bilang cari di Google, di Instagram. Nah itu banyak banget yang jualan folder, yang banyak banget yang jualan jasa pengiriman dari Cina ke Indonesia. Nah saya kasih tip and triknya. Gimana caranya Bapak Ibu cari folder. Nah yang pertama Bapak Ibu please kalau nyari folder ya coba telepon dulu, ya telepon ngecek ke dia, coba tanya-tanya aja. Ya contoh saya mau ngirim mainan anak kayak gini, ya bisa atau enggak dan lain-lain ya. Kalau jawabnya cepet ya, artinya dia udah pengalaman. Nah itu salah satu ciri folder yang munafik. Tapi kalau jawabnya lama, terus 2 hari 3 hari nggak jawab, better tinggalin aja. Ya, kayak gitu. Nah, cuman kalau kita dalam milih folder, hal yang penting kita perlu lakukan adalah tetap aja kita perlu coba untuk trial, untuk coba ya karena memang aktualnya nanti waktu kita coba ya tes aja waktu kita coba bayarnya berapa, coba tanya-tanya konsultasi, coba aja ngirim pertama ya kecil-kecil aja. Nah dari situ Bapak Ibu nilai ya sama nggak sama yang Aisyah jelasin ya tadi. Kalau pakai folder pakai laut 5 mingguan nggak, kalau pakai udara 1 mingguan nggak, ya rate-nya sekitar 6 jutaan nggak. Nah, terus tepat atau enggak, bisa di tracking atau enggak. Nah Bapak Ibu bisa nilai dari tadi tuh hal-hal yang udah disampaikan gitu ya. Jalannya paling gampang adalah Bapak Ibu bisa trial ya. Kalau nggak mau trial, maunya gampang, maunya diurusin, join ke membershipnya aja ya. Next, Pak Noviansyah, apakah kalau klaim itu ongkirnya dan pajaknya di refund juga? Kalau klaim ya itu yang cuman di refund adalah nilai barangnya doang Pak ya cuman barangnya doang ya, ongkirnya enggak. Tapi kan Bapak basically dapat barang gratis, jadi barang itu sebenarnya nggak bakal dikirimin lagi tuh. Jadi Bapak Pak Noviansa nggak perlu punya tanggung jawab untuk kirimin barang balik ke Cina ya. Nanti supplier Cina kalau dia mau ngambil barang, barulah dia ambil barangnya dari Indonesia ke Cina ya. Jadi tapi basically dari pengalaman kita yang udah ya, yang dia salah kirim sampai sini dan lain-lain, dia nggak bakal ngambil tuh barang lagi balik ke Cina karena biaya ongkos kirim dari Indonesia ke Cina tuh jauh lebih mahal biasanya daripada biaya barangnya. Jadi barangnya biasanya ditinggalin, jadi dalam tanda kutip kita dapat refund barangnya ya. Jadi kita dapat nilai refund barangnya plus kita dapat barang gratis ya. Next, Pak Pangulilim udah bayar. Thank you ya tadi Pak Pangulilim. Thank you Pak. Nah ada next dari Pak Doni. Pak Doni, apa bedanya Alibaba sama AliExpress? Nah kalau Alibaba itu memang khususnya B2B ya, jadi memang jualan barang untuk dijual lagi. Kalau AliExpress itu B2C, business to customer. Jadi yang beli itu biasanya direct customer ya, direct customer yang langsung pengen beli barangnya secara satuan, ya itu bedanya ya. Next, Bu Suhaila Putri, membership untuk join aja ya 5 juta ya, betul Bu, membership untuk join 5 juta. Nah tapi itu tadi diurusin ya Ibu siapa tadi Bu Suhaila Putri, nggak usah mikirin proses importnya lagi ya. Cuman apa namanya kirim linknya ke kita akan urusin sampai pintu depan rumah Bu Suhaila Putri. Oke? Bu Herawati, bagaimana kalau bayar separuh dulu? Gak bisa bayar separuh dulu ya. UST pengen member sekarang tapi mau importnya masih beberapa bulan lagi, gimana ya kalau begitu? Nah kalau detail-detail kayak gini coba Bu Hesti cross check sama Diana atau Melisa. Untuk contoh saya booking dulu nih membernya sekarang tapi pengen mulai importnya kapan, nanti coba Ibu ngomongin detailnya sama Diana sama Melisa ya. Next, Bu Rahmawati adek, saya sudah transfer. Rahmawati, thank you Bu Rahmawati. Wah, ini kalau ada nih ini saya nggak kelihatan lagi. Thank you ya Bu Rahmawati. Aduh, thank you Bu, udah join membershipnya iShare. Nah sekali lagi buat Bapak Ibu please kalau udah join membershipnya iShare,
ya langsung cari barang, langsung cari produk, langsung action ya. Nah saya ngomong di depan di awal ya. Nah kalau kita nyari barang ya, tetaplah gigih, tetaplah semangat ya. Maksudnya saya percaya bahwa nyari winning produk itu memang gak gampang Bapak Ibu ya. Tadi member-member itu sampai ketemu winning produknya, kayak si Pak Eko sampai ketemu sabun yang winningnya dia tuh ngimport beberapa banyak barang dulu ya, ngimport kecoa tuh, lem kecoa, terus ngimport jebakan apa tuh namanya kecoa, jebakan tikus gitu-gitu. Nah kadang-kadang di depan suka nggak ketemu winning produknya. Nah tapi dia tetap berusaha, tetap nyari tuh. Nah begitu ketemu winning produknya, nggak dibilang tuh habis ketemu winning produk mah enak banget Pak, tinggal repeat order lagi kata dia. Ya kayak tadi Pak Jaka juga udah, saya lagi enak-enaknya import barang, jadi kayak gitu. Jadi please Bapak Ibu ya, kalau udah join membershipnya, please pakai membershipnya selama 1 tahun ya. Jangan biarkan iShare nganggur ya. Kirim link ke kita ya Bapak Ibu, cari market research, analisa ke kita, konsultasi ke kita, tanya ke kita ya. Jangan malu-malu tanya ke kita, please langsung tanya ke kita kalau ada bingung-bingung, kalau ada sulit-sulit. Jadi nanti kita bisa bantuin buat Bapak Ibu ya. Sekali lagi semangat terus buat member yang udah join nanti ya. Jadi please cari winning produk, karena begitu ketemu winning produk yang udah winning banget, udah pasti enak jualannya ya. Ya, buat yang join jangan lupa nanti kita akan ada grup private ya, nanti akan dibikinin Jessica maksimal hari Minggu. Ya, dan ada kelas juga yang ada di hari Senin jam 3 untuk preparation kelas, gimana cara kita ngorder pertama kali dan lain-lain, guidance awal-awal aja gitu. Ya, next. Pak Robi Harnadi, barang-barang gini kalau dijual offline bermasalah nggak legalitasnya? Kalau barang-barang yang punya izin tertentu suka ada masalah Pak, kalau BPOM dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada lartasnya, barang-barang yang umum itu nggak ada masalah Pak. Kalau ngomong legalitas di sana tuh ya memang dia pasti itu jualan dari sini, jadi nggak ada hubungan sama legalitas ya. Nah tapi kalau ngomong barang-barang branded pasti nggak bisa. Mereka juga nggak bakal mau jualin barang-barang branded kalau mereka udah punya distributor resminya di Indonesia. Contoh ya, kalau Xiaomi gitu kan sebenarnya banyak aja tuh yang bikin Xiaomi di Cina gitu kan. Tapi kalau kita mau import merek Xiaomi tertentu dan lain-lain, pasti kita nggak bakal dikasih. Karena memang dia punya distributor resmi, pasti dia bilang coba kontak distributor resmi yang ada di Indonesia. Begitu. Tapi kalau bukan merek yang barang-barang branded dan barang yang atas umum, itu nggak ada masalah untuk jual di Indonesia. Next. Bu Linda Jani sudah daftar dan transfer. Thank you Bu Linda Jani ya, thank you Bu Linda Jani ya. Sampai jumpa Bu Linda di membershipnya share, di grupnya share. Thank you Bu Linda. Next lagi Bu Tina Prabowo, Pak Johan ada harga diskon lagi nggak Pak buat UMKM? Aduh, lagi nggak ada, justru ini lagi diskonnya Pak ya, dari 6 juta jadi cuma 497 ya, ini kita lagi diskon. Pak Kurniawan Arif, berapa lama lead time shipmentnya ya Mas Johan? Tadi kalau pakai laut 5 minggu kalau pakai laut, kalau pakai udara 1 minggu. Ya. Next. Bu Meice, Pak kalau import sendiri jika sudah besar, kata Bapak kita bisa tanpa lewat forwarder, pakai apa yang ekonomis maksudnya? Bukannya kita nggak lewat forwarder, baru kita tetap lewat forwarder, tapi kita namanya pakai forwarder QQ atau undername. Jadi itu pajaknya kita yang tanggung. Jadi kita cuma bayar biaya kontenernya, biaya shipping dan lain-lain, itu jauh lebih murah kalau kita dalam tanda kutip import sendiri. Ya, jadi tetap pakai forwarder, ya tetap pakai izin importnya forwarder, tapi memang secara ongkosnya ya ongkos kontenernya jauh lebih murah. Ya, dan kita yang ngurusin pajaknya sendiri dan lain-lain, jadi kita bisa dapat pajak balik tuh. Ya, karena kan biaya masuknya 0, terus PPN-nya kita bisa cas lagi ke customer. Ya, jadi kita basically nggak bayar PPN tuh. Kan tadi kan ada bayar PPN 10%. Nah, nanti kalau kita udah gede, kita jualnya ke corporate market, kan kita ngecas mereka PPN juga tuh 10%. Nah, basically PPN kita balik tuh yang 10%. Ya. Next. Ya, barunya tinggal 18 menit lagi, Bapak Ibu. Aku nggak tahu berapa banyak yang udah daftar. Ya. Aku nggak tahu lagi berapa banyak yang udah daftar. Tinggal 18 menit lagi. Ya. Cepet-cepetan, ya sekali lagi cuma 20 yang pertama dalam 30 menit. Oke? Next, Bu Delisa, aku mau langsung kontak ya.
basically langsung kontak. Kalau Bapak Ibu pengen dibantuin sama Aisyah, basically Bapak Ibu nggak usah ngapa-ngapain, tunjuk aja barangnya, tunjuk aja link produknya, nanti kita yang akan bantuin importin buat Bapak Ibu ya. Kalau Bu Delisa mau, langsung kontak Melisa atau Diana yang daftarin Bapak Ibu untuk kelas ini ya. Jadi tes cepet-cepetan 20 orang pertama dalam 30 menit kita tanya jawab, oke? Next, Dunia Husaini yang per bulan gak ada diskon Pak. Itu tadi diskon dari 6 juta kan tadi sekitar 500 ribuan, berarti kalau sebulannya sekitar kalau 4997 400 ribuan ya. Next, Bu Helen Kurniawan, saya beberapa kali coba komunikasi dengan Alibaba supplier yang sudah verified. Harga yang tertera beda jauh dengan harga penawaran. Nah kalau seperti itu gimana? Nah, betul Bu Helen, ya kadang-kadang memang suka begitu. Makanya kalau Bu Helen nanti join ke membershipnya Aisyah, kita akan ngecekin, kita akan mastiin Bu Helen untuk bayar harga yang sesuai. Makanya tadi tuh memang ada harga-harga yang suka clickbait. Nah makanya di awal sebelum Bapak Ibu bayar kayak tadi tuh ada ibu gaptek yang main bayar aja, kita akan pastiin dulu di depan ya harganya bener atau enggak, minimum ordernya berapa ya, karton size-nya berapa ya, supaya kita bisa ngitungin ongkos kirimnya sampai ke rumah Bapak Ibu berapa, ini barang bisa masuk atau enggak. Nah kita akan ngecekin dulu buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi begitu udah bayar, udah clean, oh saya bayar segini udah bisa sampai rumah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti kalau barang kenapa-napa, kita yang akan urusin buat Bapak Ibu. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu nggak usah ngapa-ngapain, tinggal tunjuk barangnya sampai ke pintu depan rumah Bapak Ibu. Ya, basically cuma sesimpel itu doang. Ya. Next. Benar-benar saya lewatin Bapak Ibu ya. Bu Nelly mau daftar Asia tapi yang bayar bulanan. Daftarnya kemana? Kalau bayar bulanan tadi ya pakai kartu kredit, cicil di Tokopedia, langsung kontak ke Melisa atau Diana untuk minta link Tokopedia-nya, jangan lupa ya. Next, Bu Suela Putri udah net gak diskon lagi ya. Ini diskon tuh tadi netnya 9 juta ya, kalau bayar hari ini 6 juta ya, tapi kalau 20 yang pertama ya saya udah gak tahu berapa lagi, tulis cross check sama Diana sama Melisa dapat harga 497 ya. Next, Bu Christine, jika import barang bukan dari Alibaba bisa lewat iShare nggak? Contoh, mungkin kalau lewat Taobao ya Bu, lewat Taobao atau 1688 bisa aja. Cuman kalau disaranin kalau memang Ibu udah udah kenal sama sellernya. Tapi kalau baru kita sih suggest dari Alibaba. Ya, tapi khusus yang dari Cina ya. Itu kalau yang dari lain nggak bisa. Next. Pak Johan sudah 20 yang transfer. 20? Ya. Ini masih banyak yang tanya-tanya Pak admin. Masih banyak yang tanya? Iya. Oh. Ini boleh diperpanjang nggak ya? Oke, bentar. Oke. Nah saya dapat tadi info dari manajemen ya, karena masih banyak yang tanya-tanya ya. Udah 20. Kita tambahin lagi Bapak Ibu ya, kita tambahin, tapi ini terakhir. Jadi kita strict, kita nggak akan buka lagi ya, karena kita udah bentuk ya. Jadi jangan banyak ya. Jadi kalau jualan offline udah pasti nggak bisa tuh ya. Kalau jualan online tuh banyak banget tuh di marketplace itu jualan nggak pakai SMI. Biasanya mereka dalam tanda kutip dikasih tahu tuh dari marketplace, kamu yang lagi jualan barang-barang anak-anak atau barang-barang kosmetik kecantikan, lagi ada pengetatan nih ya, jadi jangan jualan dulu sampai batas waktu tertentu, nanti diinfoin lagi. Nah biasanya ada tuh notifikasi gitu dari marketplace itu, karena di marketplace itu kalau saya boleh ngomong 90% barang Cina Bapak Ibu ya, bahkan nggak punya SMI kayak gitu, import kayak kita biasa dan lain-lain, mereka jualan nggak pakai SMI gitu ya. Jadi ya itu mereka cuma jualan, kalau ada pengetatan mereka kurangin jualannya, habis itu tinggal mereka jual lagi. Tapi kalau pengen resmi pakai SNI bisa aja, daftar kementerian dan lain. Tapi kalau pakai SNI kalau udah gede ya, jadi kalau memang udah terbukti barangnya laku, barangnya banyak yang pesen dan lain-lain, kita mau gedein, kita mau scale up, nah Ibu bisa tuh, jadi mulai daftarin SNI dan lain-lain. Ya terus tadi kalau pajak biaya masuk dan lain-lain, kalau kita pakai forwarder door-to-door itu udah include. Jadi tadi biaya 6 juta itu udah termasuk pajak, ongkos kirim, ya ongkos kirim forwarder ya dari Cina ke Indonesia itu udah include. Ya tinggal bayar tadi tuh pengiriman lokal aja dari
tempatnya ibu dari Jakarta contoh ke Medan gitu, nah tinggal bayar itu aja, contoh 6.000 sekilo begitu kalau ke Medan ya. Tapi kalau tinggal di Jakarta Tangerang itu udah gratis ya. Ya, waktunya habis ya. By the way, saya tambahin lagi udah 30 menit ya, karena masih banyak yang tanya nih, masih panjang, tapi jangan ditambahin lagi pertanyaannya ya. Ya jangan ditambahin lagi pertanyaannya, saya tambahin 30 menit lagi buat Bapak Ibu yang tadi tuh, yang lagi nyelesain pembayaran, yang lagi lari-lari KTM, please langsung selesaiin. Tadi kita tambahin 2140, saya nggak tahu urutan berapa. Ya jadi please Bapak Ibu selesaiin pembayaran, kita akan tambahin 30 menit lagi, selagi saya jawabin pertanyaan-pertanyaan. Oke? Sip. Oh, berarti Tapi ini jangan manjang tambahin ya? lagi ya. Bocornya. Ya kelar-kelar kita ambil besok. Itu sama ini, Pak. Nah. Bu Sylvia, saya masih bingung mau import apa, belum punya toko online. Nah tadi kalau bingung import apa, cari Bu. Cari jenisnya apa, ya. Contoh ibu rumah tangga kira-kira butuhnya apa. Ya kayak tadi tuh Bu dia tuh dia senang sama masakan Jepang. Ya, atau dia lagi juga peluang sekarang orang tuh lagi masuk sekolah. Banyak ibu-ibu yang bikin bento, bikin sushi. Nah itu bisa juga. Ya, kalau belum punya toko online bikin. Ya, gampang kok bikin toko online. Ya. Bapak Ibu tinggal ke Tokopedia aja, itu ada detail persis cara bikin toko online ya, kayak Pak Erik Malko itu dia bikin sendiri toko online ya. Jadi gampang, kalau mau belum punya toko online ya bikin toko online ya. Jadi namanya juga kita mau usaha ya, mau sukses usaha sampingnya ya pasti perlu usaha gitu. Nah mungkin tiba-tiba kayak tadi saya bilang, tiba-tiba saya duduk bayar 5 juta terus tiba-tiba langsung import, jadi nggak bisa pasti. Ya nggak bisa tiba-tiba toko online ada sendiri ya, namanya itu jadi usaha, perlu bikin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jualan toko offline aja perlu nyewa toko ya, perlu bikin toko, perlu beli barang ya, jadi nggak bisa tiba-tiba langsung jadi gitu ya, jadi memang perlu usaha ya. Tapi basically balik lagi, kalau kita udah kalau Bapak Ibu contoh nih mau jualan barang-barang import ya, mikirin import aja mungkin udah beribet tadi ya, jadi biarin iShare aja yang ngisi importnya buat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu fokusnya tinggal jualan aja ya. Next. Pak Norman Jaya, saudara saya pensiunan harus nunggu uang bensin dulu. Oke Pak, ya nanti kalau udah kontak aja sama Melisa Mediana. Pak Kurniawan sudah transfer. Thank you Pak Kurniawan. Ya thank you Pak Kurniawan. Terus Bu Ellen Atialia juga udah transfer. Thank you Bu Ellen. Thank you. Next. By the way, sekali lagi buat Bapak Ibu yang udah transfer membership, sekali lagi thank you. Ya akan ketemu sama iShare, sama timnya iShare ya. Maksimal besok hari Minggu akan dibuatin grupnya khusus buat para member. Jadi satu grup itu cuma satu member Bapak Ibu. Ya jadi link produknya kita nggak akan sebar kemana-mana. Yang tadi para member-member yang kita share itu juga kita izin ke mereka, ya. Kita juga izin ke mereka, dan Bapak Ibu juga kan nggak tahu link produknya mana, link produk yang sama persis ya. Bapak Ibu tetap perlu cari sendiri, Contoh tadi Pak Eko 3D pen, jualan 3D pen, iya. Cuman 3D pen yang mana, supplier yang mana kan Bapak Ibu perlu cari sendiri. Jadi link produknya tetap kita keep buat Bapak Ibu karena itu bisa Bapak Ibu. Ya. Next. Di sini. Bu Nelly, apakah materi bisa di-share? Tadi Bu. Ya nggak ada rekamannya. Iya saya pelestar belakang. Bu Indira Budiarti, ini pertama kali saya tahu Alibaba dan belum bisa menentukan produk mana yang cocok dengan pasaran. Saya belum bisa ngambil sebagai member iShare. Sip, nggak apa-apa Bu. So for next, apakah persyaratan tetap sama? Iya, sama. Nggak ada syaratnya Bu. Nggak ada syaratnya, tapi harganya jadi beda. Kalau next berarti harga 9 juta. Kalau hari ini sampai 30 menit habis ya 497. Kalau sampai jam 12 nanti malam 6 juta. Next. Bu Herawati, pertanyaan saya diluatin dulu. Ini saya bacain satu-satu. Next. Pak Wahyono, apakah kalau hanya beli one time order dan tidak untuk dijual bisa dibantu? Apakah harus membership? Iya Pak. Sama, kita nggak pengaruh mau one time order kayak mau ngorder tadi tuh, mau ngorder 10 miliar setiap bulan, mau ngorder 10 juta, mau ngorder 500 juta sebulan, kita tetap layani. Nah, jadi tetap jadi membershipnya sih. Pak Andrew, bagaimana bedakan beneran pabrik and big reseller di Alibaba? Tadi udah pakai yang verified, dan verified itu kelihatan kalau dia bilang pabrik itu pabrik.
Kalau dia bilang distributor ya distributor, kalau dia bilang reseller ya reseller, kayak gitu. Jadi kelihatan dari statusnya dia. Tapi sebenarnya nggak melulu kita mesti deal sama pabrik Bapak Ibu, kalau saya boleh kasih tips, karena kadang-kadang kita bisa ngambil juga sama distributor, karena kalau distributor kita bisa ngambil kuantiti yang sedikit, begitu. Kalau sama pabrik biasanya kuantitinya agak perlu lumayan beberapa pabrik gitu, tapi ada pabrik juga yang enggak. Tapi kalau distributor kita bisa ngambil yang kecil-kecil dulu tuh, jadi kita bisa lebih bisa main buat import semula. Ya. Next, Bu Maria Natalia sudah bayar. Thank you ya Bu Maria Natalia, kayaknya masuk ya, nggak tahu masuk atau enggak ya, tapi kalau udah diinfoin di sini biasanya sih teman-teman admin sih notice. Thank you ya Bu Maria Natalia, thank you udah join membership share ya. Pak Agus Setiano juga thank you sudah bayar, thank you Pak Agus Setiano ya. Sampai jumpa. Next, Bu Christine, ini belum kepikiran mau import barang apa, kasih waktu dong membershipnya. Itu bebas kalau sampai jam 12 malam kita, kalau sampai besok ya balik lagi. Rekomend forwarder dong, dari tadi udah ya. Soal forwarder ya, tadi dari Google, Instagram, cara tips yang cari forwarder yang bagus gimana udah dikasih tahu. Ya, next, Bu Suci Handayani sudah transfer. Thank you Bu Suci Handayani udah transfer udah join membership share, thank you. Sekali lagi saya thank you ya buat Bapak Ibu semua ya yang udah transfer join membership share ataupun nggak transfer, sekali lagi saya thank you banget ya. Masih ada 190-an orang di sini ya yang masih ada, saya thank you banget juga buat Bapak Ibu yang nggak join membership share, nggak apa-apa, karena saya Bapak Ibu udah jadi customernya iShare aja saya senang banget ya. Saya senang banget karena Bapak Ibu mau dengerin maksudnya peluang bisnis import ini, jadi Bapak Ibu bisa punya chance yang sama buat orang-orang yang lain tuh. Jadi Bapak Ibu punya chance yang sama sama dengan orang-orang yang udah mulai jualan di Tokopedia, di Shopee ya. Jadi caranya tuh kayak gini, jadi Bapak Ibu nanti kalau suatu saat baru kepikiran pengen ikutan member, please kontak aja Melisa atau Diana ya untuk join membernya, atau enggak juga nggak apa-apa ya. Tapi Bapak Ibu udah punya pikiran, udah terbuka, udah tahu selanya, jadi tinggal praktek doang, tinggal Bapak Ibu eksekusinya kayak gimana ya. Kalau mau eksekusi instan pasti join membership saya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu bisa tadi tuh saya tanya forwarder sendiri, tanya-tanya sendiri itu juga bisa. Tapi kalau mau instan sekali lagi iShare itu paling gampang ya. Next, thank you Bapak Ibu. Bu Elvina Hanapi, halo, aku sudah bayar ya, Pak Johan sudah booking membership. Thank you Bu Elvina, thank you Bu Elvina, thank you. Next, Bu Aileen, boleh minta rekomendasi forwarder tadi saya. Ini Mas, kalau mau jadi membershipnya iShare lewat Tokopedia caranya gimana? Tadi minta link Tokopedianya ya, minta link Tokopedianya sama Melisa sama Diana. Pak Gusono tadi udah transfer, thank you ya. Pak Wahyono, apakah kalau mau import barang tapi untuk dipakai sendiri tidak dijual bisa dibantu, bagaimana caranya? Tadi kalau mau pakai sendiri ya berarti kalau mau dibantu ya join membershipnya share, tapi kalau mau pakai sendiri ya tadi Pak cari forwardernya dan lain-lain ya, tadi step-stepnya. Pak Kanda, saya sudah transfer ya, bisa dicek. Thank you Pak Kanda, thank you Pak Kanda, thank you Pak Kanda, sampai jumpa di membershipnya share, thank you. Pas kebetulan ada di layar sana, di layar saya Pak Pauling Lim atau Bu Pauling Lim. Halo Bu, thank you Bu udah join membershipnya share ya, kebetulan pas lagi di kelihatan mukanya. Thank you Bu Pauling Lim, sampai jumpa. Next, Bu Usna, Pak jika nggak daftar sekarang gimana? Daftar sekarang, kalau nggak daftar sekarang berarti harganya beda. Bu Ika, ini forwardernya dari Cina atau Indo? Kalau forwarder pasti punya perwakilan di Cina dan Indo gitu, dicari aja di Indo ada. Next, Bapak Ibu ya, yang double-double saya lewatin supaya nggak ini. Bu Herawati, seandainya ada kesalahan dari iShare sehingga barang tidak diterima, apakah iShare tetap menanggung kerugian? Betul. Tadi kalau Bu Herawati ngimport 5 kardus yang nggak nyampe, iShare yang ganti 5 kardus. Gitu. Jadi basically kita tanggung kalau barangnya nggak sesuai sama jumlah kardusnya. Import 5 kardus ya nyampe 5 kardus. Kalau import 5 kardus sampai 4 kita ganti yang 1. Tapi kalau tadi tuh import sepatu datangnya kos kaki, berarti kan yang salah sellernya bukan forwardernya. Nah kita justru perlu pakai trade assurance supaya bisa komplain ke Alibaba.
supaya duit kita bisa refund balik. Next, Bu Hesti, saya tertarik bisa bayar pakai CC tapi belum tahu mau bahas apa. Toko online udah ada apa tuh kalau toko online udah ada, Shopee udah punya, jadi shock kalau mau langsung gabung sekarang. Oke, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, Bu Hesti. Tapi balik lagi kalau mau jalan instan, ya kalau saya boleh ngomong jalan instan, mau import barang, ya please join di membershipnya share, karena di luar sana nggak ada yang kita by the way bukan jualan forwarder Bapak Ibu, forwarder cari di mana aja tuh banyak. Ya yang kita offering buat Bapak Ibu adalah keseluruhan bisnis import, keseluruhan proses import. Bapak Ibu udah nggak usah mikirin lagi. Ya Bapak Ibu pokoknya tinggal cari barang aja, ya cari barang, abis itu tinggal jualan aja. Karena proses importnya kita ngelakuin buat Bapak Ibu. Ya sampai ngeklaimnya kali Baba kita urusin buat Bapak Ibu. Ya. Pak Agustino, kalau barang custom packaging tertentu caranya bagaimana? Tinggal request aja supplier. Ya contoh mau dinamain atau mau pakai packaging kardus tertentu, nah itu bisa request ke supplier. Ya nanti tinggal negosiasinya aja gimana, terus harganya aja gimana. Ya, next. Nama saya Len, saya wedding decoration, saya minat untuk beli lampu chandelier dan kursi dalam jumlah yang besar. Masalahnya harga yang tertera, aduh udah ya. Beda, memang beda, kadang-kadang beda, makanya kita perlu make sure dulu. Nah, terus padahal saya sudah minta penawaran sesuai dengan MOQ pabrik, malah jauh lebih mahal. Dengan importir langsung saya dari Jakarta. Kalau seperti itu gimana? Nah, tadi dicek, tadi persediaan berapa, nah highest code-nya berapa. Ya, makanya tadi Bu Helen coba cek highest code-nya berapa, terus cek dengan highest code itu rate forwardernya berapa. Jadi Bu Helen tahu detail. Ya tadi kalau ngomong harga pasti perlu cross check ke pabrik, karena memang kalau Bapak Ibu lihat ya, walaupun harganya verified, makanya ini salah satu tips ya kalau Bapak Ibu lagi nyari di Alibaba, kadang-kadang ada satu harga yang murah banget dibanding sama yang lain. Nah biasanya itu harga-harga klise tuh. Ya harga itu klise. Jadi contoh Bapak Ibu, contoh dengan barang yang sama, lihat aja rata-rata si supplier jual berapa. Nah biasanya harganya akan sekitaran itu. Ya that's why kita perlu cek dulu di awal. Kalau Bapak Ibu jual membershipnya aja, pasti kita cekin dulu. Kita akan tanyain harganya berapa, MOQ-nya berapa, terus ongkos kirimnya berapa. Ya. Nah justru kalau tadi pas meeting itu harganya jauh lebih mahal, ya udah mendingan tinggalin. Begitu berarti nggak worth it untuk diimport. Nah biasanya barang-barang yang nggak worth it untuk diimport adalah barang-barang yang gede tuh. Ya barang-barang yang kalau saya boleh ngomong yang punya volume yang gede. Karena kan kita bayarnya pakai volume Bapak Ibu ya. Ya persediaan kan volume. Nah kalau barangnya gede tapi murah, nah biasanya nggak worth it untuk diimport. Ya jadi masih banyak banget kok barang-barang yang simple, ya yang kayak Pak Eko tadi tuh, ya cuma jualan kreditan doang, yang ongkos dulu masih masuk. Ya jadi Bapak Ibu bisa kalau memang harganya udah nggak sesuai lagi, karena kan memang contoh kursi banyak apalagi barang-barang yang banyak diproduksi di Indonesia, nah itu jauh lebih murah kalau kita beli. Ya, tapi masih banyak potensi, masih banyak banget. Ya, ini aja kita selalu terima chat karena kita punya 1000 member, kita masih terima chat per hari itu mungkin sekitar puluhan member kali ya. Ngechat tiap hari bang ding untuk nanyain produk, karena memang potensinya masih banyak. Ya kita import setiap hari itu mungkin ada masuk sekitar berapa pengiriman ya, mungkin 4 sampai 5 pengiriman kita rutin tuh ngirim setiap hari. Ya. Next, Bu Nuriani, kalau mau ikut membernya bulan depan bisa hubungi Melisa, Diana, atau Michelle, tapi nggak dapat harga yang sama. Ya, nggak dapat harga yang sama. Jadi please kalau mau join, please join sekarang. Ya nanti mau mulainya kapan? Please kontak Melisa atau Diana kapan mau mulainya dan mulainya. Ya, tapi please amankan slotnya sekarang supaya Bapak Ibu dapat harga diskon. Ya. Udah nih, mau transfer sekarang tapi toko online belum punya, bikin, kalau toko online belum punya bikin Bapak Ibu, ya gampang bikinnya. Pak Budi, kalau udah import nanti jualannya di mana? Dijual online apa offline? Terserah. Ya ada lagi kita yang jualan offline. Ya mereka masuk ke toko-toko kayak Pak Erik Malta tuh, ada dia masuk tisu kacamata, dia masuk optik. Ya atau dia jualan online juga banyak. Ya jadi bebas. Terus Pak Abi Ryan sudah transfer. Thank you Pak Abi Ryan udah transfer. Ya thank you Pak Abi Ryan. Sampai jumpa di grupnya ICR. Thank you ya Pak Abi Ryan. Next, Robi Harnadi. Barang importnya dijual di toko fisik. Apakah ada masalah? Tadi udah ya Pak Robi ya. Pak Denny Himawan di transfer. Thank you Pak Denny.
Tolong. Oh, Bu Riana nih baru ada laporan. Bu Riana, thank you udah transfer, thank you. Kita udah kepancing kan. Bu Silviana juga udah transfer, thank you. Bu Silviana, thank you. Bapak Ibu ya, yang udah join membershipnya udah transfer, thank you. Yang luar ya. Pak Agung Susanto saya sudah transfer menjadi membership. Thank you Pak Agung Susanto. Sampai jumpa di grupnya iShare. Thank you Bapak Ibu ya, thank you. Hepan dulu juga sudah transfer, thank you. Join siap. By the way Bapak Ibu yang udah join membershipnya iShare, please saya lagi repotin iShare selama 1 tahun ya. Jadi jangan sia-siakan waktu Anda ya. Jadi please manfaatin iShare selama 1 tahun. Karena ketika Bapak Ibu